Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini waktu Indonesia bagian barat, masih dalam suasana ba'da subuh. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang telah lalu diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni, dan semoga dibimbing untuk menata aktivitas terbaik yang mungkin kita lakukan di masa-masa yang akan datang sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan pada kita semuanya. Kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga diberi kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak mulia sehingga bisa berubah menjadi hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu kita mencoba untuk mendalami kembali tuntunan syariat, dan pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang konsepsi pengingat dalam Al-Quran, yang dengan itu kita insya Allah akan mampu menghindari berbagai hal yang buruk, berdampak buruk bagi kehidupan kita di dunia, ataupun juga mendapati ancaman-ancaman yang kita tidak harapkan saat kembali ke akhirat. Konsepsi dalam beragama ada dua misi Rasulullah SAW yang sangat besar, dan ini mengakomodir seluruh misi-misi yang lain, yaitu basyara wa nadhira, memberikan kabar gembira, memotivasi pada kebaikan-kebaikan yang menjadikan kehidupan manusia bermuara pada kemuliaan. Nadhira, mengingatkan dengan konsekuensi-konsekuensi buruk bila bertindak yang tidak tepat. Di dunia akan bagaimana, di akhirat akan terancam apa, sehingga dengan itu tetap terjaga dalam kebaikan dan tidak terjerumus kepada keburukan. Ramadan, seperti kita uraikan di dalam hadis Muslim di Kitabus Shiyam, kesempatan yang terdahulu, bahwa ada momentum besar untuk menggabungkan keduanya, menunaikan yang bermanfaat, meningkatkan amal saleh, mengerjakan yang ma'ruf. Saat yang bersamaan, Ramadan juga momentum untuk melatih diri kita untuk introspeksi diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, amal-amal salah. Karena itu kemudian Nabi mengatakan, jika tiba Ramadan, maka dengan meningkatnya amal ini dan kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat, maka berpeluang terbukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, idza kana Ramadan, idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannati atau futtihat abwabur rahmati. Jika telah tiba Ramadan, masuk kita di dalamnya, ada dalam suasana Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat yang senafas dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat di dunia. Wa ghulqat abwabu an-nari wa ghulqat abwabu jahannam, dan ditutup pula peluang-peluang, potensi-potensi memasuki pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan turunan detil tentang pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam pada bagian yang pertama dari 7 pintu yang telah kita uraikan pengantarnya baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan bagi yang baru bergabung bersama kita, terkoneksi di pembelajaran kali ini, agar berkenan untuk menyimak dulu pembahasan sebelumnya sehingga ada ketersambungan pembahasan dan tidak bertanya lagi akan hal yang sesungguhnya telah kita uraikan, khususnya pada topik atau subtopik kali ini. Jadi saya telah terangkan tentang bagaimana keterangan tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang sifatnya ada yang membakar ataupun yang membekukan. Dari yang membakar ini kemudian disebut gejolak apinya dengan nama Jahannam, untuk menegaskan bahwa apinya tidak sama, tidak biasa, melebihi leburannya, ya, dan dahsyatnya dari api-api yang pernah kita interaksikan saat di dunia ini, ya, baik yang memasak ataupun merasakan panas dan seterusnya. Maka akhirat tidaklah sama, dimensi berbeda dan kualitasnya jauh tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita
bisa dapati atau interaksikan saat di dunia. Maka disebut dengan Jahannam. Kemudian ada 7 pintu seperti pernah kita uraikan di surah Al-Hijr yang ayat ke-44 di pertemuan yang lalu. 7 pintu ini telah kita rincikan satu bagiannya di pertemuan yang lalu, yaitu pintu neraka Hutamah. Hati-hati. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau sudah belajar itu akan diuji. Ya, kalau sudah belajar itu akan diuji. Karena itu coba cek kembali harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, neraka Hutamah itu adalah ancaman bagi orang yang tak mampu mengelola nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan harta benda, dan orientasi hidupnya salah, jadi menuhankan harta, pencarian ujung hidupnya hanya dilekatkan kepada harta, seakan-akan mengekalkan, kemudian memberikan dampak besar dalam kehidupan sehingga lupa untuk beriman atau mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu implementasi dari pembelajaran yang lalu adalah coba koreksi diri, lihat lagi sekarang apa yang Allah titipkan kepada kita semua yang terkait dengan ancaman-ancaman yang dimaksudkan, sehingga kita bisa keluar dari ancaman yang dimaksud dan bergeser kepada kenikmatan, ya, untuk beramal soleh. Harta, kedudukan, ya, coba dicek, ya, dan jaga keseimbangan dalam berkehidupan, serta alihkan semua peluang-peluang yang memungkinkan seorang hamba berpotensi terancam kepada peluang-peluang kebaikan yang berpotensi bagi seorang hamba untuk mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan masuki bagian yang kedua, pintu neraka yang kedua dari 7 pintu yang kita dapati isyaratnya dalam Al-Qur'an. Pintu yang kedua dikenal dengan nama pintu neraka Saqar. Pintu neraka Saqar. Ya. Kita masih ada di subbesar 7 pintu neraka. Ini detail sekali ya untuk kita jauhi segala hal yang mengantarkan kepada ancaman-ancaman dimaksud, waliyadzubillah. 1, Hutamah sudah kita selesaikan. Hutamah ini sudah kita tuntaskan. Yang kedua, Saqar, pintu neraka Saqar, ya. Wa ma adraka ma Saqar, ya, apa yang Anda ketahui tentang Saqar ini? Maka itu bukan sekedar pertanyaan kita saat ini, tapi juga penegasan dari Al-Quran dengan diksi yang dipertegas. Wa ma adraka ma Saqar, tahu nggak kamu Saqar itu apa? Kan? Nah, kalau belum tahu, pelajari dulu. Jangan-jangan nanti ada perbuatan-perbuatan yang berpotensi mengantarkan kepada ancaman yang dimaksudkan. Nah, kita keluarkan dulu ya, teman-teman sekalian, yang terkait dengan neraka Saqar ini nanti referensinya kita temukan ke bawah saja, nanti penjabarannya ke sana. Di Quran surah ke-74, ya, tuliskan Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Kita ingin rinci ini, dan menariknya memang di sini rinciannya sangat terang kita dapati, ya, dari mulai sifat, ya, kemudian perbuatannya yang mengantarkan pada ancaman itu, sampai namanya, sampai dialognya ini. Di sini kita temukan. Ya, jadi kalau kita mau garis bawahi dulu di ayat 26 dengan penyebutan namanya, Sa'uslihi Saqar, ya. Ini. Nah, nanti sifat-sifat dan turunannya ini kita tempatkan di satu surah sekaligus, dari mulai wahyu secara terbuka diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan, ya, kepada masyarakat pada umumnya. Jadi nanti kita akan lihat dari ayat 26 ini penyebutannya, dengan Sa'uslihi Saqar. Dan tadi saya bacakan juga wa ma adraka ma Saqar, nanti terus sampai dengan ke dialog nanti di ayat 42. Ya, dialog insan-insan beriman yang sedang ada di surga, yang membincangkan kenapa sih mereka ada di situ, gitu kan, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat
bagaimana orang-orang atau penghuni neraka sakar ini memberikan jawaban kepada penduduk ahli surga yang menyoal mereka kenapa berada di situ. Nah, ini yang beberapa yang harus kita waspadai gitu kan, turunan-turunan dari sini. Dan kita akan juga melibatkan beberapa referensi di kitab tafsir untuk mengetahui secara mendalam bagaimana menjauhi sifat-sifat karakteristik yang menjadikan terancam dengan hadirnya neraka sakar. Yuk kita agak cepat teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu yang kedua yang memberikan kepada kita satu gambaran atau citra kewaspadaan. Jangan sampai kemudian terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada pintu neraka ini, dan sangat berbahaya. Cukup disebutkan neraka aja, yaitu seharusnya sudah memberikan getaran kepada kita untuk menghindarinya, berupaya untuk tidak terjebak dalam perbuatan yang mengantarkan pada ancamannya. Bahkan kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, kalau kita nggak senang dengan sesuatu, manusia itu ya kalau sudah nggak senang dengan sesuatu atau ingin menghardik dengan sekuat-kuatnya, seringkali kan menyebutkan kata jahanam. Jahanam itu perbuatan jahanam dan sebagainya. Artinya apa? Di fitrah manusia pun di lisannya keluar ya ketidakinginan, keengganan, ya? Dan juga sangat tidak menginginkan gitu. Artinya ketika mencela sesuatu dengan celaan yang sangat kan artinya tidak sepakat dengan itu, tidak menginginkan, benci, nggak mau, ikrah gitu kan. Nah, apalagi hadir di dalamnya, apalagi mendapatkan ancamannya gitu. Jadi itu sudah ada di lisan manusia juga, di fitrahnya. Nah, seharusnya kalau sudah ada di lisan, di fitrah itu harus menyambut dengan kewaspadaan. Jangan sampai terjebak di situ. Kadang-kadang beberapa bagian kehidupan akhirat itu diberikan gambaran fitrahnya di kehidupan kita. Ya, supaya menyadari tentang kebenarannya sampai nambah keyakinan. Sampai kita mengatakan pada diri kita ya, saya yakin dengan itu semua. Bil akhirati hum yuqinun. Itu. Jadi kalau udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, citranya di dunia sebagai fitrah berkehidupan, miniaturnya, gitu kan? Logikanya yang seharusnya menguatkan kita untuk mengetahui betul-betul logis nih, memang seperti ini gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita punya kewaspadaan. Nah, saya ingin turunkan konsepsi dasarnya dulu supaya kita mengetahui dengan jelas sebelum menjelaskan setiap pintu-pintu neraka ini. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Neraka itu selalu konsepnya begini ya. Jadi kalau kita paham konsep dasar, turunannya lebih mudah untuk memahami. Ya, sama di eksakta juga kan begitu kan? Ya, kalau kita belajar fisika gitu kan, atau turunan di matematika dan seterusnya, nah, itu akan lebih kemudian memahami turunan-turunan persoalan yang lainnya. Neraka itu kan teman-teman sekalian, itu lawan langsung dari surga. Ya, lawan langsung dari surga. Jadi kalau di sini di surga itu ada amal saleh, ya kan? Ada ketaatan, ada takwa, dan sumber intinya iman. Nah ini ya, amal saleh itu bentuk ketaatan, ketaatan itu perwujudannya nanti takwa, sumber takwa itu iman. Jelas ya, muaranya nanti surga, nanti diikatnya oleh akidah, ibadah, kemudian ada muamalah dan akhlak. Ini gambarannya. Ini lawannya otomatis ini di sini. Kalau di sini saleh, di sini salah. Di sini taat, di sini maksiat. Di sini teman-teman takwa, di sini ada fusuk, fasik. Kalau di sini ada iman, di sini ada kufur. Nah, ini gambaran dasarnya. Jadi, ragam amal soleh akan mengantarkan kita dengan izin Allah mendapat rahmatnya ke surga. Ya kan? Amal salah juga hati-hati, berpeluang menjadikan seorang hamba berpotensi terancam dengan neraka.
Ketika seorang taat, menjalankan takwa dan disupport oleh imannya, berpeluang dapat rahmat Allah ke surga. Saat yang bersamaan, ketika ada seorang bermaksiat, kan fasik dia, berbuat fusuk, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kufur ini. Ya kan, paradoks dari iman itu kufur secara langsung. Maka potensi sangat besar terancam dengan ancaman-ancaman apa? Neraka kalau dia tidak bertobat, ya, tidak bertobat, tidak kembali pada jalan yang benar sebelum ajal menjemputnya. Maka dari sini kita bisa turunkan. Ini nanti turunannya detailnya adalah berupa ragam-ragam amal solehnya apa, ragam ketaatan apa, ragam takwa apa, cara meningkatkan iman supaya ini bisa meningkat bagaimana. Ya, detail ini nanti yang bisa didapatkan di dalam Al-Quran, ya kan? Al-Quran dan petunjuk Nabi di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti Anda bertanya, itu Al-Quran tidak membiarkan hampa jawaban. Itu indahnya di Islam, itu terkorelasi semua. Dan ayatnya sempurna seluruhnya, sempurna, itu yang menjelaskan. Jadi kalau Anda bertanya tentang amal soleh, dijawab, ya, wa amilus salihat. Kalau Anda ditanya tentang ketaatan, dijawab, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dijawab. Anda bertanya tentang takwa, bertebaran, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Anda bertanya tentang iman, mau yang mana? Amana, amanu, yu'minun, yu'minu, mu'minun, kan? Ini ada semuanya. Jadi tidak membiarkan, kita hanya mendapatkan informasi tapi nggak ada solusinya. Ya, jadi kalau kita dimotivasi, dijelaskan detailnya, ini yang harus dilakukan. Rinciannya nanti ada dalam hadis. Ya, karena itu komplit. Saya selalu katakan kepada Anda, kalau kita ingin menguatkan keyakinan kita, salah satu jalannya kan mengkomparasikan. Ya kan? Kalau Anda ingin cek mana yang lebih baik kan, dari apa yang Anda beli dari produk misalnya, Anda kan komparasikan, ini produknya lebih bagus, yang ini begini. Ya kan? Ini makanannya lebih enak, yang ini seperti ini. Ya, dalam kita berkehidupan, sama kan makanan roh itu kan ini, din, agama. Ya, kalau kita ingin mencari kekuatan dari apa yang kita yakini Islam, kita ingin meyakinkan kebenaran Islam, silahkan komparasikan. Nah, di antara komparasi itu kan konsepnya, di konsep akidah, ibadah, muamalah, akhlak, mana yang saling berkaitan. Alhamdulillah kita sebagai muslim sangat bersyukur tidak ada satupun keterangan cara kita beribadah, cara kita beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak, itu tidak ada satupun yang kosong. Semua jelas, detail gitu, dirinci semuanya. Bahkan petunjuk dari bangun sampai dengan tidur lagi. Nggak dibiarkan ada satu kalimat kecuali ada penjelasannya. Nggak dibiarkan ada satu bab kecuali ada keterangannya. Di akidah lengkap, di ibadah lengkap. Dari muamalah ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mata ada bimbingan, telinga, kemudian terus sampai ke ujung kaki. Sempurna sampai imannya. Di mana Anda temukan yang seperti ini? Itu kan? Dan tidak ada satupun yang di situ ada celahnya. Tidak ada satupun yang tidak ada fungsinya. Ya, di ayat-ayat Al-Quran semua sempurna. Ya, jadi kalau ada yang belum kenal dengan Al-Quran, ya silahkan diriset. Ya, dan Masya Allah dari dulu juga tidak ada yang kemudian punya kemampuan untuk bisa mencari celah-celah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebaliknya ini teman-teman sekalian, ini pun perbuatan-perbuatan yang salah, yang maksiat, yang fusuk, yang kufur, dan seterusnya, itu dirinci juga. Ya, detailnya dirinci. Dirinci. Ya kan? Kan kita mesti punya kepastian gitu kan. Ya, ini ada yang dilarang itu yang seperti apa, ya kan? Detailnya bagaimana? Di bab akidah apa yang dilarang? Di ibadah seperti apa yang dilarang, ya kan? Di muamalah apa yang dilarang? Kemudian juga turunannya, ini yang menjadikan seseorang bisa kufur, apa saja yang harus dicegah, ya? Dan ini dahsyatnya, ini kan turun hukum di sini, ya kan? Ini ada yang halal di sini, ini ada yang haram di sini, dan ketika haram pun itu dilarang untuk menjaga kehormatan. Waspada supaya kamu nggak celaka, kan? Makanya kan redaksinya wail nanti celaka. Jangan lakukan supaya nggak celaka. Kan? Itu kan gambaran dari sayang. Kalau Allah nggak sayang akan dibiarkan aja, biarin aja gitu kan. Tapi karena Allah punya sifat Rahman, Rahim, Rahman, ya Rahman, Ar-Rahman, kan? Dan punya sifat Rahim, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan. Jadi konsepsi dasar adanya ini tuh penjagaan supaya kita tetap tampil terhormat. Makanya hukumnya haram, menjaga kehormatan.
supaya nggak celaka saking sayangnya Allah. Jelas ya? Ini gambarannya. Nah, ini menggembirakan tentunya disebut dengan tadi basyira, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, basyira. Makanya ketika diberikan kabar gembira tentang muara dari semua ini, rahmat Allah berupa surga, itu kalimat basyirnya muncul. Ya, dalam bentuk kata kerja gitu kan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu, ini imannya disebutkan. Wa amilus shalihat, ini gambarannya. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini basyirah. Yang ini pengingat ya, nadhira, basyirah wa nadhira. Ya. Nadhira. Jadi ini basyirah, ini nadhira. Nah, sekarang kita ada di bab ini. Kita bertanya, maksiat apa saja sih yang bisa mengantarkan gitu kan pada ancaman-ancaman ini supaya menjaga diri kita jangan terlibat di dalamnya. Pertemuan yang lalu kita telah pelajari ya, pokoknya di sini ada 7 pintunya nih. Ya. Selain yang di sini ada 8 pintu yang bisa kita turunkan dari ragam ini. Ini yang diwaspadai ini ya 7 ini. 7 ini pokok, cabangnya nanti ke sini nih. Ini pelajari betul ini ya, karena di pertemuan berikutnya mungkin saya tidak akan terangkan kembali. Tapi ini dasar nih, kalau kita paham yang ini, insya Allah hidup kita terpola dengan baik. Ya, 7 ini keluarkan. Nah, untuk merinci yang 7 ini, dari keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini dari sini nih, gambaran besarnya. Ya. Rinciannya dari pokok-pokok kesalahan, maksiat, fusuk, kufur, dan turunan-turunannya. Maka ini yang mesti kita keluarkan. Nah, supaya apa? Tidak terancam dengan 7 bagian ini, yang rinciannya ada dalam gambaran-gambaran yang saya kotaki ini. Dari perbuatan maksiat, kekufuran, dan turunan-turunan yang lainnya. Yang pertama sudah kita rincikan, ini adanya di bab yang ini, khutamah terkait erat dengan bab harta benda dan turunannya. Ya, turunan bisa kedudukan, kan? Dan seterusnya. Yang ini yang sakar, ini yang kita akan turunkan, bab yang kedua. Pintu yang kedua, sakar. Ada apa yang terkait dengan sakar ini? Maka kita bisa dapati di surah Al-Mudaththir. Ya kan? Surah Al-Mudaththir. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin berikan pengantar dulu surah Al-Mudaththir ini, teman-teman sekalian, sehingga kita bisa mengerti nanti terkait dengan sifat, kan, perbuatannya yang harus diwaspadai, ya kan, kemudian ancamannya, kedahsyatannya. Nah, kan seperti ini kita bahas ya. Nanti neraka sakor itu sifatnya seperti apa, perbuatan maksiat apa, nih tarik ke sini, perbuatan maksiat apa, kesalahan apa yang bisa mengantarkan seseorang terancam dengan hukuman neraka sakar. Nah, ini kan miniatur kehidupannya kalau kita tarik ke dunia kan demikian, ya kan? Ini kan kalau kita bahas undang-undang, misalnya KUHP, gitu kan? Kitab undang-undang hukum pidana, misalnya kita turunkan tuh, kan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang nih. Ya, sama persis kan miniaturnya kalau kita turunkan. Ini, kalau berbuat seperti ini, terancam hukuman sekian, terancam pidana sekian, gitu kan? Di perdata nanti beda lagi gitu turunan-turunannya. Nah ini kan gambaran fitrah berkehidupan gitu. Ya fitrahnya kan begitu. Kalau melakukan pelanggaran, konsekuensinya ada hukuman. Itu kan konsep kehidupan yang berkeadilan kan? Nah, ini ancaman-ancaman ini, hukum pidana ini, terancam itu kan konsepsi dasarnya menjaga agar anak bangsa itu tidak berbuat sesuatu yang merugikan, baik untuk dirinya ataupun berpotensi untuk orang lain, sehingga menyebabkan orang lain bisa terancam, tersakiti, terluka dan sebagainya. Ya, sama persis ketika kembali ke akhirat itu, fitrah-fitrah yang tadi Allah jelaskan ditarik untuk berpikir kita, ya. Nah, jadi di setiap tempat kalau orang berbuat buruk itu kan harus dijaga dari keburukannya. Sama persis Anda ke akhirat nanti. Nah ini selama di dunia diingatkan. Ini kalau Anda begini terancam hukuman begini. Ininya seperti ini. Supaya dijaga jangan sampai berbuat begitu. Itu gambarannya. Ya. Nah saya ingin masuk dulu ke sini teman-teman sekalian. Setelah nanti tahu sifatnya, perbuatannya, ancamannya seperti apa. Saya ingin sedikit mengantarkan pada surah Al-Mudaththir.
Surah Al-Mudaththir ini, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ya, adalah termasuk dari golongan surah Makkiyah. Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya pada fase sebelum beliau hijrah, ya, ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-Mudaththir ini adalah surah pembuka, pengantar kepada dakwah terbuka. Yang sebelumnya ada fase pembekalan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Ya, jadi kan masih ingat gak waktu awal saya terangkan itu di fase-fase tentang ikatan iman itu, ya, yang ada 6 simpul. Jadi begitu saya terangkan tentang fase kenabian, ya, fase yang keempat kan masih iman kepada Allah, simpul pertama. Kedua malaikat, ketiga kitab, keempat kan nabi gitu kan. Nah, saya kan pernah terangkan, ya, masih ingat, nanti putar lagi ya, yang teman-teman lupa. Kalau lupa kan suka nggak ingat tuh masalahnya tuh ya. Nah, kalau kita kembalikan ke situ, kan ada fase pembekalan nabi ini. Yang pertama kan fase kurang lebih 6 bulan kata para ulama itu mimpi yang benar, dikasih pengantar dulu gambaran. Ya, supaya apa? Supaya frame, ya, pemikirannya, frame konsepsi kehidupannya terbawa kepada apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk-petunjuk untuk selain berkehidupan juga membimbing umat beliau sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan fase ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, ya kan? Nah, kemudian dari situ kan beliau bertahanus, ya, ke Gua Hira. Ya, berkontemplasi, menyendiri, merenungkan, mencari solusi dari kehidupan umatnya, kok ngelihat masyarakat seperti ini gitu kan. Sampai kemudian turun surah Al-Alaq gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah ke-96 dalam urutan mushaf ayat 1 sampai 5 itu. Nah, itu adalah ayat yang menetapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi nabi gitu kan, diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Ya, 40 tahun lebih 6 bulan dari situ. Kemudian setelah itu ada fase pembekalan, diberikan wahyu-wahyu, ya, untuk bisa memberikan penguatan pada orang-orang terbatas dulu. Ya, kan fungsi Nabi kan menyampaikan risalah pada orang-orang terdekat dulu, ya. Sampaikan pada orang-orang terdekat. Makanya nanti yang dapat pertama kan ada istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha al-kubra. Kemudian nanti orang-orang terdekat beliau, termasuk nanti ada juga dari kalangan yang senior yang juga seusia dengan beliau, artinya nggak berapa jauh gitu kan jaraknya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada keluarga terdekatnya, ya, ada di kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Jadi orang-orang terdekat inilah, yang kalangan-kalangan terdekat. Nah, lalu nanti itu berlanjut selama 3 tahun. Jadi ada fase kematangan dulu supaya nanti ada pondasi penguat. Kalau ada apa-apa, jadi kan dalam konteks dakwahnya, nah, sudah ada pondasi yang disiapkan untuk menyampaikan itu. Baru nanti setelah kurang lebih 3 tahun dari masa pembekalan itu, maka diberikanlah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah secara terbuka, ya, kepada masyarakat, secara terbuka dengan sifat kerasulan yang terbuka, ya, ke masyarakat, dan dari situ kan kepada manusia. Ya, itu pondasi untuk lebih luas lagi ke masyarakat yang ada di situ, dan risalahnya terbuka untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Karena sifat Nabi Muhammad SAW, sifat risalahnya risalah penutup. Ya, kan jelas di Al-Quran kita temukan Khatamal Anbiya, gitu kan? Wal Mursalin itu sifatnya penutup para nabi dan rasul. Ya, jadi sifat beliau itu penutup para nabi dan rasul. Nah, karena penutup risalahnya, maka risalah yang berlaku untuk beliau itu bagi umat tuh seluruhnya sampai kehidupan berakhir, sampai kita, sampai siapapun setelah kita. Nah, perintah yang Allah berikan kepada beliau untuk memulai dakwah secara terbuka setelah pembekalan pribadi berlangsung itu selama 3 tahun, itu ditandai dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi dimulailah kemudian fase dakwah secara terbuka ini. Karena itu manhaj. Nah, ini dia. Manhaj yang diberikan dalam pengantar surah Al-Mudaththir ini jadi pedoman nanti teman-teman sekalian. Ya, setidaknya dalam 2 sisi utama. Sisi yang pertama nanti pedoman spesifik bagi para dai, ya, atau mubaligh, atau siapapun yang menyampaikan risalah, atau kita semua, ya, yang sesungguhnya juga termasuk dari agen dakwah.
Di keluarga kan ya mempraktekkan dakwah di keluarganya, kemudian di kehidupan bertetangga dan sebagainya. Nah ini jadi prinsip nih, kalau kita ingin menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang lain, baik lingkup terdekat kita di lingkungan keluarga ataupun secara terbuka, maka pedoman dasarnya ini. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Nanti saya nggak akan terlalu jauh dulu ke tafsir ya, supaya tidak terlampau melebar. Nanti kalau kita masuk pada pelajaran tafsirnya, kita akan terangkan ya apa bedanya al-muzammil dengan al-mudatsir. Itu ada perbedaan. Kan kalau di terjemahan diartikan sama-sama berselimut kan? Muzammil berselimut, mudatsir berselimut gitu kan? Nah, apa perbedaannya tuh antara yang muzammil dengan mudatsir? Itu ada bedanya. Ya. Nah, jadi kita kembalikan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin ambil ya, saya gerakan dengan cepat sajalah gitu kan. Di surah Al-Mudatsir ini ketika diturunkan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Gua Hira, kemudian belum turun wahyunya. Ketika turun dari situ tiba-tiba malaikat sudah hadir dan menyampaikan itu kan, menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi menengok ke atas terlihat malaikat ya seperti yang nyatanya, yang dalam bentuk aslinya gitu kan, bentuk realnya. Ya seperti duduk antara langit dan bumi, kata Nabi, maka bulu kuduku naik, kemudian aku kembali pulang dengan berjalan cepat ya kepada istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian beliau mengatakan zambiluni zambiluni, selimuti aku dan seterusnya ya kan. Lalu disitulah ada kata-kata yang sangat viral sekali, Masya Allah. Ini kalau semua pasangan-pasangan hidup itu seperti itu kan, istri ataupun suami, ya terutama istri barangkali ya di sini konteksnya karena diambilnya dari kisah Sayyidah Khadijah, maka saya kira akan tenang kehidupan rumah tangga dan juga damai dalam berkehidupan menjalani aktivitas keseharian kita. Kalau dalam bahasa kita kan kalau ingin diviralkan kalimatnya sangat indah sekali, sayang itu kan, ya yakinkan pada dirimu ya, pada jiwamu ya, bahwa aku akan selalu bersamamu. Kan engkau adalah orang yang sangat baik, menyambung silaturahim, tidak pernah punya persoalan dengan orang lain, kan tidak pernah menyakiti orang lain. Bahasa kita kan demikian. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka gitu. Itu kan memberikan ketenangan. Ya, lalu setelah itu turunlah kemudian ini, ya ayyuhal muddatsir. Hei orang yang tengah berselimut ya. Sedang berselimut. Ya, jadi selimut di sini nanti ada hakiki itu benar-benar terselimuti. Biasanya kan kalau orang ingin berlindung dari kekhawatiran, kegelisahan kan kalau kita lihat ada yang sembunyi kan di balik selimut tuh ya, untuk memberikan ketenangan. Tapi metafornya juga memberikan kesan bahwa sudah diberikan selimut pengetahuan dalam 3 tahun itu. Sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar yang siap untuk disampaikan. Jadi kalau kita mau misalnya nyampaikan kepada orang lain atau mengajarkan sesuatu termasuk pada lingkaran terdekat, keluarga dan sebagainya, selimuti dulu dari kita dengan pengetahuan minimal pada bidang yang akan disampaikan. Ya, termasuk mengajarkan anak, mengajarkan keluarga, belajar dulu. Nanti sudah ada pelajarannya, sudah paham betul, sudah baik, ada kesiapannya, baru kemudian disampaikan kepada objek dakwahnya. Jangan sampai mengajak atau menyampaikan sesuatu yang sendirinya pun nggak tahu. Ya, saya melihat sekarang ada kebiasaan-kebiasaan juga, ya dapat sedikit sudah langsung nyampaikan, ketika ditanya malah bingung, kan? Jadi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu jangan berlebihan. Bukan berarti kalau men-share sesuatu yang sudah pasti, yang pokok nggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang kompleks, yang butuh keterangan dan sebagainya, hendaknya dipahami terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau ditanya tidak bingung. Kalau dikonfirmasi tidak kesulitan gitu kan. Nah ini nanti babnya bab dakwah. Tapi yang paling menarik adalah, yang ingin saya katakan, ada kaidah dulu dalam menyampaikan pun. Ya, kum fa'anzir. Ayo bangun. Sekarang dimulai. Nah ini yang saya katakan, fa'anzir. Nah, nih dari kata, ini nih. Turunan dari kata nadhira, ini kan sifat karakteristiknya. Kemudian di sini menggunakan kata perintah. Anzir. Kum fa'anzir. Ya, teman-teman sekalian, fokus ya. Kum, ayo mulai bangun, siap. Ya. Bimbingan kepada masyarakat secara terbuka, kan? Penyampaian secara luas akan dimulai sekarang. Fa'anzir. Nah, hal pertama yang disampaikan oleh Al-Quran ini subnadhira. Ya, kan fungsinya basyirah wa nadhira. Nanti ada bagian-bagian ininya, basyirahnya, kan?
ini ada nadhirahnya. Hikmahnya kenapa pada fase awal terbuka ini yang didahulukan, karena memang, nah ini, ya, kenyataan yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada masa itu adalah ini banyaknya perbuatan-perbuatan salah, perbuatan maksiat yang berpotensi satu meruntuhkan kehormatan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, melahirkan nah, kekacauan dalam konteks kehidupan sosial di masyarakat, berpotensi mendolimi orang, berpotensi menghadirkan kerusakan, menyakiti orang lain dan sebagainya. Sehingga harus diingatkan, yang begitu nggak baik, menipu tuh nggak bagus, kan? Berzina itu berbahaya, manipulasi itu akan berpotensi menghadirkan kekacauan dan sebagainya. Ya, jadi ada pengingat-pengingat di sini, diingatkan dulu. Ini indah sekali, diingatkan. Nah, nanti ada caranya mengingatkan itu juga, nggak ujuk-ujuk langsung dilarang, langsung begini, nggak begitu. Jadi ada tahapannya, ini penting belajar gitu. Ya, wa rabbaka fakabbir, kemudian niatkan ikhlas karena Allah. Begitu menautkan diri kita dengan Allah, Allah akan memberikan perangkat-perangkat yang menguatkan diri kita. Lisan dikuatkan, hati dimantapkan. Kan nggak sedikit juga kita dapati orang-orang yang sebetulnya tahu itu salah, tapi nggak bisa mengingatkan. Ya, lisannya kaku, gak bisa cari cara, akhirnya diam aja. Walaupun mungkin ada titik iman yang paling lemah mengingkari itu, ada pengingkarannya, tapi gak bisa kemudian diekspresikan. Kan ada cara-cara yang bisa dilakukan, kan? Kalau melihat misalnya sosoknya, ya berpotensi melahirkan tindakan-tindakan yang kasar atau mengancam, ada cara-cara. Makanya belajar di Quran. Seperti caranya Nabi Musa seperti apa, ya? Caranya Nabi Nuh seperti apa, cara Nabi Ibrahim bagaimana, dilihat, itu ada karakter masyarakatnya. Sehingga nanti konsekuensi kalau bersikap seperti Nabi Ibrahim akan begini, bersikap seperti Nabi Yunus akan begini, bersikap seperti Nabi Musa akan begini. Nah, akumulasi semua itu dicontohkan indahnya pada proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari mulai aspek yang paling lembut seperti ini, cara mendoakannya begini, cara menyikapi begini, cara menyampaikan kalimat yang tegas namun lembut tuh seperti ini. Jadi kalau kita belajar karakteristik itu dalam situasi apapun mudah untuk dilakukan. Bagaimana cara mendapati itu? Rabbaka fakabbir. Tautkan diri lu dengan Allah. Tautkan supaya benar, supaya tahu gitu kan. Nah, sehingga tidak terjadi keburukan-keburukan itu tampak tapi nggak bisa mengingatkan. Nah, ini bahaya juga. Ya, dan ada caranya. Ya, wathiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Ya, jangan sampai baru datang mau berdakwah orang udah kasihan tampilannya begini. Jadi ngelihat fokus ke orangnya kasihan, itu perbaiki. Ya, wathiyabaka fatahhir. Kemudian apa lagi? Ya, warujza fahjur, tata kata-kata. Jangan berkata-kata yang kotor. Ya, kata-kata yang kontroversial. Kok bisa Anda itu ustadz, dai gitu kan? Ya, atau bahkan mungkin kiai dan sebagainya, tapi keluar kata-kata yang tidak pantas gitu, yang kontroversial, atau bahkan yang paling berbahayanya kok membuat kebingungan-kebingungan dalam beragama, ya, atau menyoal agama sendiri. Itu nanti ada turunan sendiri, ada babnya sendiri. Maka tata kata-kata yang baik, yang kira-kira bermanfaat, yang kira-kira solutif dan sebagainya, ya. Wala tamnun tastakthir, jangan sampai ada orientasi menyampaikan sesuatu untuk meminta yang lebih banyak. Kalau disebutkan begitu dan kalimatnya umum, itu pelajaran besar akan didapati pembawa-pembawa risalah, gitu kan? Atau bahkan kata Nabi yang meneruskan risalah Nabi, yaitu para ulama dan turunan-turunannya, ya ada nanti akan ditemukan penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah, orientasi menyampaikan sesuatu itu baik mengingatkan motivasi umat ataupun mengingatkan supaya tidak berbuat maksiat, yang di pikiran pertamanya bagaimana mendapatkan sesuatu dari situ. Ya, amplop kah, pemberian kah, materi kah, dan sebagainya. Tidak, kalau risalah ingin berhasil, konsentrasinya ke sini. Ya, sampaikan, ingatkan. Ya, bukan ingin mendapatkan benefit dunia dari situ, bukan. Karena dakwah itu proyek akhirat. Ya, ini gambarannya. Dan kalau sudah ikut akhirat, dunia Allah akan cukupkan. Ya, gampang sih ikut akhirat, dunia akan ikut dengan sendirinya. Otomatis itu. Ya, kalau ada dai yang benar, ustadz yang benar, gitu kan, dan seterusnya, ulama yang benar, itu pasti Allah akan jaga. Akan dihadirkan orang-orang sekitarannya yang baik-baik, yang menjaga. Nabi kan begitu. Ya, sehingga konsentrasinya hanya untuk mengajar. Ada Abu Bakarnya, ada Uthmannya, ada Omarnya, dan seterusnya gitu. Itu sudah fitrah, pasti akan begitu. Tapi kalau disibukkan sambil begini, sambil berbisnis, cari dunia juga, nggak dilarang sebetulnya.
ya nggak dilarang. Tapi kalau nanti orientasinya kemudian menjadi tidak berimbang dan salah, nah lama-lama yang keliru nanti konsepsi agama dipakai untuk menguatkan bisnis. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya, ya, terjebak di dalamnya. Nah, apa kaitan dengan ini? Saya ingin gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dulu nih. Menyiapkan keadaan nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya siap untuk dakwah terbuka. Dakwah terbuka. Fase pertama saat dimulai dakwah terbuka itu untuk memberikan pengingat. Ya. Dari situasi sosial masyarakat yang memang pada saat itu marak berbuat hal-hal yang ini, ya, yang ada dalam frame kemaksiatan, yang salah, yang menyimpang, ya. Jangankan dalam timbangan agama, timbangan moral dalam berkehidupan pun jelas semua akan menyimpulkan salah. Ya, sekarang kalau kita katakan begini misalnya, menggauli istri orang lain salah tidak? Salah, itu kan? Ya, di jahiliyah itu sudah biasa, bosan dengan istrinya, besoknya bisa bergaul dengan istri orang lain, kan sudah salah. Ya, jelas salah, kan? Kemudian juga mencuri, merampok, membunuh, duel sampai meninggal salah satunya, salah tidak? Salah, itu kan? Memperbudak orang lain, salah tidak? Salah. Ya, yang paling berkuasa menindas yang lemah, salah tidak? Salah. Nah, itu kan harus diperbaiki. Nah, situasi yang ada pada saat itu, situasinya ini banyak berbuat salah. Sehingga yang harus pertama dilakukan adalah mengingatkan. Mengingatkan. Ya. Nah, dalam konteks mengingatkan ini, disebutkanlah kemudian karakter-karakter perbuatan-perbuatan tertentu yang membahayakan. Ya, baik itu terkait dengan kehidupan di dunia, apalagi juga saat kembalinya ke akhirat yang lebih abadi lagi. Kadang melalaikan, lupa bahwa ini sedang tugas di dunia ini, mencari bekal untuk pulang, ya kan? Menjalankan perintah Allah. Kan kita tuh diperintahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang paling tinggi itu Tuhan namanya. Makanya tuan-tuan kecil di dunia itu kan nggak ada haknya, tuan-tuan kecil. Ya, yang terbesarnya apa? Malik Yaumiddin, Malikal Mulki. Ya, kulillahu Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha. Itu Tuhan. Ada hak di sana gitu kan? Ya, Allah yang menugaskan kita, itu kita ini lagi tugas, ditugaskan kita, ya. Di kehidupan dunia ada tuan, ada pimpinan, ya, pemimpin yang menugaskan, kerjakan ini, kerjakan itu, maka ya pegawai menunaikan itu, mengerjakan itu, dan seterusnya. Nah, Tuhan kita itu menugaskan kita, yang maha segalanya, yang mengatur segalanya, ya. Raja dari segala raja-raja atau yang merasa raja, gitu. Ini yang paling hakikinya. Malikal Mulki, memegang segala kekuasaan dan seterusnya. Kita ini sedang tugas. Tempat kita bukan di sini. Ini tempat tugas aja. Ya, tugasnya di dunia. Tapi tempatnya bukan di sini. Berkehidupannya di akhirat. Ya, kita itu makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Cuman tugas di dunia. Makanya pulangnya ke akhirat nanti. Tempatnya tinggal milih. Ya kan? Surga, ya kan? Itu kan pilihan. Sebetulnya pilihannya hanya satu sih. Makanya kalau ada milih yang kedua itu yang agak tidak sehat dalam segala turunan-turunan berkeprimanusiaannya. Nah, ini sekarang perbuatan apa yang mengantarkan pada itu? Itu gambaran situasi sosial di masyarakat jahiliyah yang terkait dengan ini, ancaman neraka sakar. Ada perbuatan yang diingatkan. Oke? Nah, sampai kita temukan nanti alal kafirina ghairu yasir. Hati-hati orang-orang yang selalu menutup diri, kan? Nah, jadi ini gambaran pertama nih. Akan selalu berada dalam situasi sulit. Orang yang menutup diri dari kebenaran, ya, kebaikan, nah, kan, pedoman berkehidupan, Masya Allah, jelas ya, ini tertutup, menutup, atau yang menutup sesuatu disebut dengan kafara. Seperti pernah saya uraikan, ya kan?
diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kafir. Kafir. Nah, ada beberapa yang kosakata di bahasa Inggris itu dari bahasa Arab asalnya. Karena memang kalau kita mau jujur, silahkan telusuri literasi-literasi yang mengantarkan Barat pada kemajuan yang menginspirasi itu. Kalau ditelusuri dalam perjalanan sejarah akan ditemukan pondasinya adalah dari khazanah umat Islam. Ya, di Spanyol, di Andalusia atau di Iberia tepatnya pada masa itu, ketika umat Islam mencapai kejayaan luar biasa 7 abad berlangsung dan menginspirasi berbagai negara-negara di Eropa, di Barat pada masa itu, bahkan mengirim sarjana mereka untuk belajar. Karena itu banyak kosakata yang diserap, ya. Banyak karya-karya ilmuwan Muslim juga yang kemudian di copy paste, ya, diterjemahkan, dipelajari. Bahkan ada yang paling menarik juga karyanya buatan orang Islam, kemudian namanya diganti menjadi nama-nama tertentu ada. Karena itu konsekuensi logisnya dari kosakata itu, ya, ada yang diserap kemudian diterapkan. Seperti cover. Cover itu dari bahasa Arab, dari kata kafar. Ya, gula misalnya sugar itu dari bahasa Arab sukar. Ya, makanya ada kurma sukari yang manis seperti gula, sukari, ya kan? Itu dari bahasa Arab sugar, ya. Nanti ada beberapa yang lain lah, karena kita nggak di bahasa. Nanti kalau udah masuk pelajaran bahasa Arab, insya Allah saya turunkan beberapa gitu. Termasuk yang di bahasa Indonesia ada, bahasa Sunda juga ada, ya, ada lokal-lokal itu ketarik. Ini cover yang tertutup. Cover itu kan yang menutup sesuatu. Jadi kalau ada buku ini, teman-teman ya. Nah, ini kan covernya nih. Cover itu kan yang menutup dalamnya. Jadi kalau ini masih tertutup, kan isinya nggak bisa dibuka. Kan kalau masih tertutup kan nggak bisa dibuka kan, ya kan? Nah, kalau kita tarik ke sini, ya, derivasi katanya dari kata kafara, orangnya, subjeknya, itu kan, yang menutup diri, tidak ingin membuka, itu disebut kafir namanya. Nah, jadi Al-Quran itu, Masya Allah, itu indah sekali ya. Kalau kita mau belajar dengan baik itu, ketika menetapkan diksi-diksi, ya, untuk memberikan satu kesan tersendiri terhadap objek dakwah itu, diksi-diksinya itu sangat tepat, sesuai, ya, dan di dalamnya juga selalu lekat dengan kelembutan, kata-kata yang sesuai dengan keadaan, kan? Ya, jadi ketika ditetapkan kata kafar dan turunannya kafir, ini diksinya ini sangat menyentuh gitu, sangat lembut. Jadi menjelaskan keadaan yang memang terjadi dan tidak keluar dari konteks yang sedang disampaikan risalah dakwah itu. Ya, kafir jamaknya kafirun, artinya apa? Orang yang memang sedang menutup keadaan dirinya, belum membuka untuk menerima risalah iman. Ya, kalau kita katakan, hei orang yang tengah menutup diri atau yang belum mau menerima risalah, belum mau membuka diri, gitu kan? Belum mau misalnya untuk beriman. Karena lawan langsung dari sini amanah. Amanah. Orangnya disebut mukmin. Ya. Ini gambarannya. Ini jamaknya disebut kafirin. Atau kafirun, bisa kafirun tergantung keadaannya. Bisa kafirin. Ya. Kafir itu orang-orang yang masih menutup dirinya, belum mau membuka diri, belum mau beriman. Hei orang-orang yang belum beriman, masih menutup diri. Gambaran kan begitu. Jadi kalau saya katakan misalnya kepada orang yang belum beriman, ya, lalu kita mengatakan misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tentunya kita semua kehidupan berbangsa, bernegara, alhamdulillah disatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan walaupun kita berbeda-beda agama, tapi tetap kita membangun negara dengan semangat yang sama, saling bekerja sama. Di sini ada juga yang telah beriman dari kalangan-kalangan yang muslim, ada yang belum beriman, kan? Ya kan? Nah, yang belum beriman, menutup keadaan diri, yang belum beriman itu bahasa Al-Qur'annya kafir, bahasa Arabnya kafir. Makanya di dalam konteks masyarakat jahiliyah waktu itu, ketika disebut kafirun, kafirin, mereka nggak marah. Ya, dan nggak ada kesan misalnya protes atau ancaman atau gini atau merasa terhina dengan itu, tidak, karena ini bahasanya bahasa yang sangat memang sesuai, lembut, kalau bisa dikatakan lembut sih lembut. Makanya ketika datang beberapa rombongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan-utusan itu,
untuk berdialog dan menawarkan ya konsepsi agama yang dicampur adukan saja gitu ya. Ya campur adukan. Mereka mengatakan Muhammad SAW kita memang beda. Tuh. Jadi tidak mengatakan semua agama sama. Jadi jahiliyahnya juga mereka masih bisa berpikir ya, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ribut. Ya, Nabi juga sebenarnya bisa menjawab ya, siapa yang ribut, siapa kan kalian yang ribut gitu kan. Jangan perang, jangan ini, kita gantian aja. Nah, ini yang salahnya. Kita gantian. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun. Nah, itulah asalnya Al-Kafirun itu turun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, jawab kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, duhai saudara-saudara yang belum beriman, yang mungkin masih menutup diri, belum bisa menerima risalah Islam. Ya la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma'abud. Bah, kalau seperti itu, sudah. Kalau meyakini apa yang diyakini, Anda jalani saja apa yang Anda yakini. Kita memang beda, dari perbedaan itu justru akan lebih bagus ya, supaya menjalani sesuai dengan keyakinan saja. Kalau memang yakin beda ya sudah, jalani yang beda itu sesuai dengan keyakinan. Saya menyembah apa yang saya yakini, Anda menyembah apa yang Anda yakini. Sampai ditutupkan dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi Anda apa yang Anda yakini silahkan, bagi saya apa yang saya yakini. Lalu kita bersaudara dalam berkehidupan, berbangsa, bertanah air, bekerja memakmurkan apa yang kita pijak, kan? Lalu membawa konsekuensi apa yang kita kerjakan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Anda ingin bertanya, kami jelaskan, kan? Kalau ingin mendapatkan pedoman, kami terangkan begini caranya. Tapi kita tidak harus bermusuhan. Elegan kan? La ikraha fiddin, gak harus saling memaksa. Nah, apakah pada saat itu orang-orang yang datang kepada Nabi marah ketika disebut kuliah ayyuhal kafirun? Tidak. Tidak. Ya, kenapa? Karena paham. Dan tidak menurunkan kehormatan. Tidak pernah sekalipun menurunkan kehormatan gitu. Tapi mengarahkan, menjaga supaya terhormat, mengarahkan pada yang rasional. Tidak menerima, nggak ada paksaan. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Dan tidak diturunkan, tetap menjadi manusia, tetap terhormat dengan konteks dalam kehidupannya, terjaga, dan tetap dapat peluang kalau mau menerima iman sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi nggak pernah ada ayat Quran menurunkan status manusia misalnya langsung disebut di luar kemanusiaannya. Ya, kalau menunjuk perbuatan disebutkan nih kok perbuatannya begini. Ya, seharusnya nggak begini. Kalau manusia nggak begitu. Kalau begitu tuh hewan. Kalau begitu itu binatang, ya itu menunjuk pada perbuatan untuk memberikan kesan sindiran yang kuat. Manusia nggak begitu, ya masa manusia ada yang susah untuk diingatkan, kerjanya cuma makan dan minum, ya kan? Nggak mau beraktivitas, berkreasi yang baik, membangun interaksi dengan yang sama. Ulaika kal an'am balhum adall. Ya kalau yang seperti itu binatang pekerjaannya, bukan manusia. Nah itu ke perbuatan. Tapi nggak pernah menyebut misalnya itu misalnya sapi-sapi yang tersesat misalnya kan. Nah kan nggak pernah seperti itu. Selalu disebut dengan kalimat-kalimat yang halus gitu. Nah, ya kan? Jadi kalau kafir itu konsekuensi lawan langsung dari iman. Ya, lawan langsung. Nggak bisa kita katakan misalnya mereka yang belum beriman bukan kafir. Belum beriman itu bahasa Arabnya kafir namanya. Ya kan? Nah, jadi itu gambarannya ini yang masih menutup diri. Ini ya, jelas ya. Nah, ini dari gambaran ini, kafara, ini kata kerjanya, verb. Ini noun, kata bendanya, noun. Dibacanya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Sunda ya, noun. Noun. Nah ini teman-teman, jamaknya kafir, kafirun, kafirin. Nah ini, ya, ini macam-macam nih perbuatannya. Macam-macam. Dan ini jenisnya ada dua. Ada yang memang tidak beriman sama sekali. Kalau saya katakan tidak beriman artinya memilih untuk tidak beriman, memilih kafir sampai meninggal. Ya, kalau masih hidup dalam berkehidupan kita selalu mengatakan belum beriman dan berharap semoga beriman. Ya, silahkan, tapi kan kita tidak memaksa siapapun, hanya menerangkan saja. Nyaman silahkan, bertanya kita jawab. Ya, ingin dapat keterangan, penjelasan diterangkan sebaik-baik yang bisa dilakukan. Ini ada yang real gitu kan? Memang tidak beriman. Ini yang ada sifatnya metafor, kiasan, majaz. Ya, ini akan ditemukan ya, metafor. Baik dalam bentuk kata kerjanya seperti ini,
Ya, ada orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, dia mengatakan beriman, tapi perbuatannya tidak mencerminkan imannya. Ya, malah nanti dia mengatakan beriman, saya juga muslim, tapi anehnya menyoal nilai-nilai keislaman, gitu kan? Selalu bikin ulah terkait dengan petunjuk-petunjuk dalam Islam. Bahkan terkesan Islamofobia padahal mengaku muslim. Nah, ini nanti ada nih perbuatan semacam ini. Ini dua. Saya terangkan ini dulu supaya gampang dipahami. Jadi kalau nanti kita temukan turunan-turunan seperti ini, nah ini bisa ada yang real seperti ini, seperti didapati di zaman jahiliyah dalam situasi Nabi di awal dakwah. Ya, ada yang memang ikut jalan kehidupan mereka seperti ini. Jalan kehidupan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah karena merasakan orientasi hidupnya untuk dunia. Biasanya sih cuma dua, orang bermaksiat itu. Kalau orang ikut setan ya karena orientasi dunia. Karena pengen dunia begini, dia menempuh jalan yang salah. Ya. Jadi jelas ya teman-teman sekalian. Ini gambaran seperti ini. Nah, orang-orang yang terjerumus dalam keburukan seperti ini menutup diri dari apa? Dari nilai-nilai kebenaran. Dan ini bisa diuji. Indahnya Islam itu, Al-Quran itu selalu men-challenge siapapun. Kalau nggak yakin, kan jangan marah dulu. Kalau nggak yakin, jangan nuduh dulu. Ya, riset dulu aja, coba pelajari dulu. Ya, sampai dapat kebenarannya. Tapi, awas, tapi ketika meriset itu yang objektif, artinya benar-benar mencari kebenaran. Ya, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau Anda meriset mencari kesalahan pada satu objek, ya Anda hanya akan mencari yang salahnya. Tapi menariknya pun begini, dari zaman dulu ya, terus berkembang sampai zaman jahiliyah, karena nggak bisa nyari kesalahan, nuduh gitu. Itu kan biasanya begitu. Ya, itu udah fitrah tuh yang dilekatkan kepada bisikan setan. Bukan fitrah manusia, fitrah yang dilekatkan pada bisikan setan. Setan tuh gini, setan selalu membisikkan ya pada manusia, umumnya kalau kita jadikan objeknya manusia, kalau ada orang mencari kesalahan nggak ditemukan, itu nuduh. Ya, nah, makanya kan ketika Adam itu dicari kesalahannya oleh setan nggak ditemukan, jadi nuduh ke Adamnya. Ya, mengangkat diri dulu setannya. Aba wastakbar, angkat sombong, anak khairum minhu, dan seterusnya. Lalu muncul dilekatkan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Ya, nah, ini yang terjadi. Dan itu kalau sudah disebutkan, diisyaratkan, pasti kejadian. Jadi kecenderungan kalau orang nggak ditemukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya ketika dicari, atau konsep-konsep dicari nggak ada salahnya, dituduh. Ini begini, ini begitu, ini bukunya acuan terorisme, ini acuan begini, acuan begitu, harusnya dihapusin aja, harusnya dihilangkan aja. Nah, itu karena ketidakmampuan menemukan celah di dalamnya. Dari dulu orientalis sudah berusaha. Orientalis itu banyak yang nyari celah-celah kesalahan-kesalahan berpotensi keliru sama di Al-Quran, tapi nggak ditemukan. Bahkan Al-Quran sudah jelas di surat Al-Isra itu kan, ya, kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ya, kalau Anda mau, kumpulkan aja, jangankan manusia, gabungan manusia dengan jin pun kalau mau nyari kesalahan atau mendatangkan semisal Al-Quran susah. Ya, tapi sangat terbuka, silakan riset. Anda mau riset sisi gramatikalnya, boleh. Setiap kalimatnya, boleh. Ya, pemaknaannya, boleh. Pembuktian sejarah, silahkan dicek. Banyak orang mencari dari semua sisi, ya nggak menemukan kecuali apa? Kecuali kebenaran. Ya kalau belum yakin, baca aja dulu. Ya kalau ini kan cerdas itu kan anugerah. Ya, bodoh itu pilihan. Cuman kalau memilih bodoh, jangan nekat gitu. Itu aja. Ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Cuman kalau memilih bodoh, jangan nekat. Sudah nggak tahu, nuduh. Nah, itu namanya bodoh nekat. Sudah nggak tahu, nuduh. Seperti jahiliyah. Pantas disebut jahiliyah kan? Nah, ini kebenaran ada di sini. Jadi kalau ingin diuji, silahkan. Ada konsep akidah, kebenaran dalam berkeyakinan. Uji aja dulu. Ya, misal turunannya konsep kebertuhanan. Untuk menentukan Tuhan itu kan kita makhluk bertuhan. Yang artinya butuh kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sekarang tanyakan pada diri kita, selama berkehidupan kita menyembah Tuhan atau menuhankan sosok yang kita tuhankan, benar nggak Tuhannya? Quran itu sampai begitu, benar nggak Tuhannya? Ya, coba diajak berpikir kan, setelah itu riset, bagaimana sih sifat Tuhan yang benar itu, maka diturunkan, maka Quran menjelaskan. Ya, nih, kita sepakat dulu nih, Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Itu dasar pertamanya. Sepakat nggak sampai di situ? Kalau sama, maka setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Seperti yang pernah kita bahas dulu kan? Masih ingat nggak? Ini menarik benar. Jadi
enak banget kajiannya, dan sangat terbuka, dan ujungnya pun sangat objektif. Kalaupun masih belum yakin, nggak dipaksa, silahkan. Ya, tapi tidak meyakini yang logis, kan jadi tidak logis. Ya kan? Silakan, kalau nggak percaya kan indah sekali. Ya, ini dasar pertamanya. Setiap Tuhan mesti beda dengan makhluk. Nah, nanti dari situ muncul turunan. Apa sifat makhluk dulu? Itu di tesnya ke kita dulu. Coba makhluk melahirkan tidak, berpasangan tidak, ya, hasil dari produk kelahiran, melahirkan dan seterusnya. Kalau begitu, yang dari kelahiran, yang dilahirkan, yang berpasangan, yang lemah, yang butuh teman, butuh penguat, berarti tidak bisa jadi Tuhan, ya. Sepakat, ya? Ya kan? Nah, kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak. Berarti lawan dari berpasangan itu satu sama sekali, tunggal esa, namanya ahad. Maka muncul qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tidak boleh berpasangan, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, lam yalid walam yulad. Kuat, gak boleh lemah, gak boleh bergantung pada yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dirinci lagi, ini satu konsepsi sampai menemukan ini, ya kan? Tapi dalam keadaan demikian pun mungkin masih ada yang menutup diri, gini, masih ada yang ingkar, ya, mengingkari sesuatu yang benar secara logika, ya, benar secara terapan konseptual dan seterusnya. Misal, ya, kalau kita cari, kita bandingkan, silahkan gitu. Ini kan kaidah dasar. Ini dalam pengertian kita, ya, bagi umat Islam. Kalau masih ditolak pun nggak apa-apa. Artinya masih menutup diri. Berarti kafar, kan? Kafir, kafirun, kafirin. Jelas, ya? Ya, atau ada yang ikut-ikutan ke sini. Katanya Muslim, katanya yakin dengan Allah sebagai Tuhan, tapi masih mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu makhluk paling aneh. Makhluk paling aneh. Karena kenapa? Yang belum beriman pun, yang beda agama pun meyakini bahwa apa yang diyakini itu benar. Terus datang lagi yang lain mengatakan semuanya sama. Berarti dia yang paling aneh. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu konsep yang paling aneh. Karena setiap pemeluk agama itu meyakini apa yang diyakini itu benar. Tinggal di riset aja di antara sekian yang dianggap benar itu, mana yang mutlak kebenarannya. Maka dikomparasikan dengan argumentasi yang jelas. Tiba-tiba datang orang mengatakan semuanya benar. Kan jadi aneh, ya. Ya, soalnya jadi aneh gitu. Ya, Udin makan pisang, monyet makan pisang, tuh kan? Kesimpulan yang benar adalah Udin dan monyet sama-sama makan pisang. Kesimpulan yang salah, Udin sama dengan monyet, tuh kan? Karena keduanya makan pisang. Lalu ini ada yang salah, ada yang benar. Kita katakan, hei, itu kesimpulan salah, Udin sama dengan monyet. Kesimpulan yang benar itu adalah Udin makan pisang, monyet makan pisang. Maka Udin dan monyet sama-sama makan pisang. Itu kesimpulan yang benar. Tapi kalau kesimpulan mengatakan Udin sama dengan monyet, itu salah. Datang orang belakangan, hei, semuanya benar. Yang penting kan sama-sama makan pisang. Jelas gak? Itu kalau belajar ilmu mantik kita ketawain aja tuh yang kayak gitu tuh. Yang mengatakan semua agama sama, cuma caranya beda-beda. Dan maksa banget, semua harus begitu. Desain keagamaan harus disesuaikan, terus bawa-bawa budaya, kadang-kadang bawa-bawa ketahanan nasional, padahal hanya untuk memaksakan konsep yang salah. Nah, ini kita berada dalam situasi itu tuh. Nah, ini masuk dalam metafor ini nih. Ya, ada yang begitu. Dan perbuatannya juga kalau diamati ikut-ikutan. Yang ini nggak sholat, ini kan nggak sholat tuh realnya memang karena nggak ada iman. Yang ini ikut-ikut nggak sholat. Jadi kalau disebutkan di Al-Quran, itu pasti real terjadi. Tinggal bagaimana kita dengan bijak mendoakan mereka, kan? Dan mendakwahi dengan kelembutan supaya sadar bahwa itu keliru. Contohnya begini, ketika disebutkan ini dengan metafor nih, dengan makna metafor, dua makna ini, ada orang yang mengaku beriman, mengatakan Muslim tapi nggak sholat, ada nggak? Ya, ini kalau diisyaratkan begini akan ditemukan, ngakunya Muslim, ya, ngakunya beriman tapi nggak sholat, artinya kan ikut ke atas ke real yang di sini. Makanya nanti ketika disebutkan, itu gambarannya, disebutkan dengan kata yang sama sebagai sindiran kuat. Kamu kan Muslim. Ya, bukan kufur, bukan kafir, bukan kafar. Kenapa melakukan perbuatan yang seperti itu? Itu disebutkan. Nah, seperti apa? Misalnya kita kasih contoh, dikasih nikmat. Harusnya ada zakat dari nikmat harta. Sudah masuk nasabnya, sudah masuk haulnya. Harus dia berzakat, dia nggak lakukan. Maka muncul sindiran yang tajam sekali. Di Quran surah 14 misalnya, ayat 7. Wa iz ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum. Ya, kafar menggunakan kata kafar. Inna azabi lasyadid. Ya.
Ini gambaran situasinya teman-teman sekalian. Maka di sini digambarkan alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang begini mempertahankan ini sampai kemudian meninggal dunia. Ya, dan walaupun sudah dapat keterangan tetap mempertahankan, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau menemukan kebenaran. Ini udah kebenaran, udah pasti baik, gitu kan? Kalau orang-orang belajar benar Quran dengan baik, terapkan hadis dengan baik, pasti baik. Makanya saya selalu katakan, kalau ada orang-orang yang tiba-tiba mengatakan, nih praktekin Quran, praktekin hadis, kelihatan rajin ibadah, tapi perbuatannya, itu kan, bukan hanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat, tapi dengan kemanusiaan pun bertentangan jauh. Tembak orang sembarangan, bom orang ini, itu, dan sebagainya, misalnya menyakiti orang lain. Recheck aja, cek itu. Ya, itu akan ditemukan benar-benar dia beragama atau memang dia hanya memanipulasi agama. Ada aktor intelektual di belakangnya yang membuat seperti itu sehingga mengesankan bahwa Islam itu lekat dengan teror, Islam itu radikal, Islam itu ini dan itu. Bisa dilihat dengan jujur, silahkan cek. Ya, saya menarik tuh waktu kasusnya ISIS dan sebagainya itu rame, kita nyebutnya ISIS gitu kan, Islamic State in Iraq and Suriah gitu kan, ISIS itu yang rame-rame. Coba lihat waktu rame-rame kampanye di Amerika itu, Trump waktu menyampaikan kampanye di awal-awal periodenya itu, Trump langsung mengatakan Obama yang bikin, gitu kan, dalam konteks politik Amerika ya. Saya hanya kasih contoh lah, kalau Anda cek lagi jejaknya masih ada kok kalau Anda lihat di YouTube dan sebagainya, lihat ABC News itu ya, bagaimana Trump mengatakan langsung he was the founder ya, dia adalah pendirinya, pembuatnya, pembikinnya dalam konteks politik global ya. Jadi kalau kita ngaji geopolitik kita tahu. Jadi artinya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dan mencitrakan seakan-akan Islam itu jelek, kalau kita mau riset lebih dalam, bukan sumbernya bukan dari sini, pasti di luar itu. Karena nggak mungkin orang, kalau dalam apa tuh bahasa Rusianya baragajul ya. Ini kan jahiliyah tuh baragajul sekali gitu. Jadi keburukan tuh ada di sini semuanya. Ya, ada di sini semuanya. Kejelekannya, macam-macamnya itu datang Quran. Jadi khairu ummah, yang paling jujur ada di situ, yang baik di situ, yang nyabar di situ, yang dermawan ada di situ. Kumpul semua. Masa iya sih yang nggak selevel jahiliyah belajar Quran malah kebalik jadi lebih jahil dibandingkan jahiliyah? Nggak mungkin itu. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang memilih menjauh dari sini, menjauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, gak ingin berkehidupan benar, itu alal kafirina ghairu yasir, pasti akan mendapatkan kesulitan. Ya, kesulitan. Lelah. Nanti kita akan lihat dunianya lelah. Terus lelah karena dipacu hanya untuk mencari-cari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan nyari dunianya itu gelap lagi, berangkat gelap, hanya untuk mewujudkan keinginan-keinginan dunianya dan gak mikir akhirat. Di dunianya tanpa sadar dia lelah, hanya mengerjakan sesuatu yang gak manfaat, di akhiratnya terancam. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ini dia Muhammad SAW. Kalau ada orang yang memilih untuk tetap bertahan dengan kegiatannya, ini kita bicara tentang jahiliyah ya, bukan bicara tentang situasi sekarang, tapi situasi jahiliyah. Ya, ada perbuatan-perbuatan nanti kita akan turunkan. Kalau mereka sudah diingatkan, dikasih tahu, gitu kan, tapi tetap kekeh, atau ada yang menyerang kamu, melukai kamu, bikin hoax tentang kamu, kan Nabi pernah juga jadi korban hoax. Ya, dituduh penyihir, dituduh tukang syair dan sebagainya, disebarkan itu, dijelek-jelekin dan sebagainya. Padahal lucu tuh, padahal mereka itu sepakat semua bahwa Nabi itu orang amanah. Gitu. Jadi hatinya mengatakan dia orang baik sebetulnya, cuman karena tuntutan keadaan menjadikan tuduhan mesti muncul. Nah, maka apa yang terjadi? Kalau mereka tetap kekeh dengan sikap itu, kata Allah langsung, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, itu bahasa tegas yang menunjukkan sifat kecaman yang sangat luar biasa. Itu udah bukan urusanmu lagi, biarkan aku saja nanti. Yang menentukan bagi makhluk yang aku cipta ini. Itu tajam sekali nih. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku yang nyiptain kamu. Aku yang bisa berbuat apapun untukmu. Ya. Aku wafatkan, aku remukkan, aku hancurkan pun bisa. Kok bisa kamu begini, gitu kan? Nah, itu kalau dalam bahasa kita tuh seperti itu. Allah maha tahu dengan segala hal. Tapi ini sindiran yang tajam untuk kita. Jadi balik ke kita untuk bertanya. Kita tanyakan pada diri kita, kamu kan diciptakan oleh Adi Hidayat. Kamu kan diciptakan oleh Allah. Masa kamu begini? Gak malu sama Allah? Itu kan?
Ya gambaran sederhananya beginilah, walaysa kamitslihi syai'. Anda dikasih oleh orang, ya dibawa berkehidupan, diambil dari pinggir jalan misalnya, dirawat dan sebagainya ketika Anda terlantar, dibesarin, disekolahin, dikasih modal sampai sukses dan sebagainya. Tiba-tiba memusuhi. Anda memusuhi orang yang merawat Anda, mengasihani Anda, membimbing Anda, berkhianat kepadanya, ya bahkan menikamnya dari belakang. Nah, lalu dia berkata kepada Anda, kenapa kamu begini? Ya, aku kan yang dulu support kamu, angkat kamu, ini itu dan sebagainya. Dan dia nggak sadar, orang yang nyupport dia itu masih punya jaringan yang sangat luas, ya kan? Masih bisa menghancurkan dengan seketika gitu kalau dia inginkan dan sebagainya. Lalu ketika ditanyakan seperti itu, apa jawabannya? Sama persis dengan anak, ketika dia bertutur kasar kepada ibundanya, bersikap buruk kepada ayahandanya, lalu ibunya berkata, "Nak, ibu yang mengandung kamu, ya kan? Ibu mengandung kamu, ibu yang menyusui kamu, merawat kamu, ayah yang nyari peluh keringat untuk kamu begini. Kenapa kau bersikap begitu?" Nah, tanyakan pada diri kita tuh, jawabannya mau jawab apa ketika ibu berkata begitu? Ya, nah, dan seterusnya. Nggak mungkin kan Anda berkata, saya nggak mau dikandung ibu. Ibu menjawab lagi, saya juga dulunya bukan pengen kamu anaknya. Itu kan nggak mungkin begitu, nggak ada dialog begitu. Ya pasti kan ada sentuhan kepada jiwa. Nah ini sekarang Allah langsung mengkhitab kita. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya Muhammad, sudah. Biarkan aku yang memberikan putusan pada orang-orang yang aku ciptakan nih. Aku ciptakan. Ya, wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini dia nih, malan mamduda. Diberikan kelapangan harta. Kelapangan harta. Wa banina syuhuda, ada keturunan anak-anak atau keturunan yang lekat. Kasih sukses dalam bisnis, sukses. Ya kan? Keturunan juga baik, semuanya dalam arti dunianya sukses, ya. Wa mahattu lahu tamhida, diberikan kelapangan dalam berkehidupan, aktivitasnya lapang, enak, nyaman. Wah. Artinya dunianya baiklah, lapang dalam berkehidupan. Nah, baik ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik nih. Ada orang yang oleh Allah di dunianya itu diberikan berbagai jenis kemewahan, kelapangan, kenyamanan. Jadi ada kemewahan dalam berkehidupan, hartanya cukup mewah, cukup baik, bisnisnya lancar, gitu kan? Nah biasanya kalau udah harta kan seperti kemarin kita bahas, turunannya kemana? Ke kedudukan, ke macam-macam. Artinya apa? Ya boleh jadi bapaknya bisnisnya bagus, terus diwariskan ke anak, punya perusahaan bagus, atau mungkin juga ada kedudukan, terus anaknya juga diangkat jadi kedudukan lagi, terus punya kehidupannya lapang, enak, mewah dan sebagainya. Tapi ada perilaku di balik kemewahan ini, ya di balik kebaikan yang didapati ini, ada sifat kontradiktif yang langsung menyoal pada inti kebenaran, pada pedoman berkehidupan, yaitu Al-Quran. Jadi persoalan utama orang-orang ini dengan Al-Quran. Itu dia. Selain kemudian bertentangan langsung dengan Al-Quran, menyoal Al-Quran, juga nanti ada perbuatan-perbuatan yang spesifik yang mereka tidak lakukan saat di dunia dari nilai-nilai kebaikan yang nanti nampak pada dialognya. Nah, jadi ini gambarannya begini. Ini saya nerangkan situasi jahiliyah ya, bukan situasi sekarang. Ingat ya, situasi jahiliyah. Tapi kalau nggak disebutkan kapan kejadian dan di mana, intinya berpotensi terjadi kembali. Jadi di lapisan masyarakat jahiliyah itu ada orang-orang terpandang gitu yang punya kedudukan. Ya, Abu Jahal kan terpandang juga. Ya, terpandang, hartanya cukup banyak juga, punya kedudukan, kan? Dan termasuk yang lain, termasuk juga ada dari bagian keluarga dekat Nabi seperti Abu Lahab, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu kan kaya juga, pebisnis, punya kedudukan dan sebagainya, ya kan? Nah, bahkan dari keturunannya pun diberikan kedudukan juga, ya, diberikan satu kemewahan, kedudukan, punya pengaruh di masyarakat dan sebagainya. Ya, kalau misalnya dikasih gambaran sekarang, taruhlah kalau di bidang bisnis misalnya,
Ya, bapaknya punya perusahaan, perusahaannya banyak, anaknya jadi direktur ini, direktur ini, direktur ini. Atau misalnya ada yang bapaknya gubernur misalnya kan, nah, anaknya nanti bisa jadi wali kota atau bupati atau ini. Itu di gambaran, saya bicara jahiliyah ya, di konsepsi kehidupan sosial masyarakat jahiliyah. Dulu begitu gambarannya. Ya. Nah, saat yang bersamaan, ada perilaku yang tidak pantas dilakukan. Hal-hal yang kurang baik lah. Ya, paling gampangnya untuk mensupport penambahan harta ini ya dilakukan cara-cara yang tidak elok. Ya, ada sifat manipulatif, ada mengambil dengan cara yang tidak benar, kemudian digunakan hanya untuk misalnya foya-foya, tampilan untuk ria, menyakiti orang lain dan sebagainya. Maka datanglah kemudian risalah untuk mengingatkan. Tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk punya kedudukan, ya, tidak dilarang untuk punya jabatan, tidak dilarang untuk mewah. Bahkan disupport, silahkan dapatkan kenikmatan itu. Cuman, nah jangan sampai ditempuh dengan cara yang salah, ya kan? Sehingga berpotensi meruntuhkan kehormatan, bahkan merugikan orang lain dan bisa berpotensi menyakiti. Datanglah pengingat itu, datang ayat-ayat. Ya, apa yang terjadi ketika ayat-ayat ini turun? Maka muncul tuduhan-tuduhan yang disematkan langsung sebagai bentuk pertentangan yang nyata terhadap Al-Quran. Ya. Jadi ini nyoal langsung ke Al-Quran. Menuduhlah Al-Quran itu produknya Muhammad SAW, kitab sihir, ya kan? Ya, hasil dari kumpulan-kumpulan syair dan sebagainya, isinya cuman halu, isinya begini, begitu, dan seterusnya. Digambarkan begini. Jadi kalau kita teruskan, ini gambaran umum ya, nanti kita baca ayatnya. Gambarannya seperti itu. Ya. Nah, sampai apa yang terjadi teman-teman sekalian? Diancam oleh Allah. Ya. Hei, kalian tuh tidur enak gitu kan? Tidur enak. Wah, kalau kita baca tuh indah sekali turunan-turunan kalimatnya itu. Ya. Kalla wal qamar. Kalla sekali-kali nggak benar itu begitu. Ya. Jadi kalau kadang-kadang di terjemahan tuh suka diartikan sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Nah, itu kadang-kadang menurut saya presisinya kurang tinggi gitu. Kalla kalau kita mau jadikan presisinya tinggi, gak benar, gak benar yang seperti itu, ya. Jadi terjemahan yang agak enak tuh begitu. Kalla, jangan lakukan, gak benar seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan sekali-kali tidak, oh sekali-kali aja ya tidaknya. Ya, kalla, jangan lakukan, gak benar yang begitu. Wal qamar, demi rembulan yang kamu jadikan acuan dalam berkehidupan. Kan dulu orang-orang jahiliyah tuh kalau mau menetapkan waktu, ngelihat apakah ini pertengahan bulan, akhir bulan, mereka lihat rembulan kan, ya, sama lihat keindahannya, terus tunjuk rasinya menunjukkan arah kepada mereka. Demi rembulan yang selalu kamu jadikan acuan, ya, sebagai penunjuk arah, sebagai penunjuk waktu. Aku yang tetapkan, kata Allah. Ya, walaili idh adbar, demi malam yang kamu banyak gunakan untuk beristirahat, mengambil manfaat dari situ. Ya, wasubhi idza asfar, dan demi waktu subuh yang telah mulai kamu siap beraktivitas, kamu gunakan untuk menata kehidupan dan sebagainya. Kamu nikmati malam untuk istirahat, aku yang ciptakan. Kamu nikmati rembulan kenyamanan memberi petunjuk untuk beraktivitas, aku yang bikin. Ya, kamu menikmati rencana-rencana berkehidupan subuh, aku yang siapkan juga waktu dan segalanya. Kok bisa keterangan dariku kemudian kamu tentang? Gitu ya? Kalau dibawa ke metafornya, ini kan bahasa majas. Kalau kita belajar di balaghah, itu banyak sekali isti'arah gitu ya. Ya, satu kalimat-kalimat, karena Al-Quran itu tinggi sekali. Ya, kalimat-kalimat yang kalau dibaca gitu kan dengan bahasa ilmunya, gambarannya gini lah. Kamu ini aku kasih kelapangan harta, mewah, berkehidupan, nikmat, saking nikmatnya seperti tidur di malam hari. Itu maksudnya. Ya, terus kamu menatap segala aset itu saking nikmat menatap, indah. Jadi kendaraan yang mengantarkan pada tujuan dengan cepat seperti engkau biasa melihat rembulan, mengantarkan kepada arah, menatap dengan indah. Kamu sekarang punya jadwal padat begini, yang telah menyiapkan waktu, wasubhi idza asfar, seperti demi waktu subuh aku siapkan untuk beraktivitas. Itu gambarannya. Lalu tiba kemudian, kamu menentang semua keterangan yang aku bawa. Untuk kebaikan kamu juga, mengangkat martabat kamu, dan bahkan tega kamu menuduh. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang seperti ini, sauslihi sakar, maka muncul ayat 26-nya. Aku akan tarik ubun-ubunnya, tenggelamkan ke neraka sakar. Ya, tentu yang dimaksudkan kalau begitu tuh ada makhluk-makhluk yang ditugaskan oleh Allah. Ya,
sama dengan ada misalnya suatu kejadian, ya kejadiannya kekeh berbuat buruk dan sebagainya dan terancam dengan hukuman penjara. Anda mengatakan saya penjarakan kamu ya, kan bukan bapak yang lari ke penjara orang itu langsung dimasukin, kan tidak, laporin dulu, ada petugas, ada macam-macam dan sebagainya. Nanti Allah akan memberikan tugas tuh kepada malaikat-malaikat tertentu yang gak ada senyumnya, bengis wajahnya dan sebagainya. Ya sauslihi sakar, kalau kamu begini ya ancamannya apa? Tarik ubun-ubunnya, dimasukin dalam neraka sakar. Nah ini dia, masuk nih ketemu sakarnya. Ini ancamannya. Wa ma adraka ma sakar. Tahu nggak kamu? Kan neraka sakar itu, ini ancamannya ya, di neraka sakar. Ancamannya diberikan kepada orang-orang yang jelas menyoal Quran secara langsung. Ini gambarannya. Hati-hati nih, hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi yang nyoal Quran itu zaman jahiliyah sudah ada. Dan kecenderungannya apa? Untuk mempertahankan ini. Ya, perbuatan buruk demi orientasi mendapatkan kemapanan atau kemewahan dalam berkehidupan. Jadi ada orang yang orientasinya pengen dapat kemewahan, gitu kan? Kemudian pengen dapat kedudukan tinggi, pengen dapat kejayaan, tapi ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, ini ya. Nah, kemudian ketika diberikan pengingat dengan selembut-lembutnya pun dengan cara yang baik dan menyadarkan secara logis, menentang karena tertutup ini oleh keinginan-keinginan ini dan hawa nafsu yang terlampau tinggi. Dan muncullah kemudian dari situ reaksi ini. Kalau bukan dirinya langsung, ini menugaskan orang-orang tertentu untuk menyoal Quran. Ya, dia ingin membuat seakan-akan Quran yang nggak benar, seakan-akan ada persoalan, seakan-akan nggak sesuai. Ada yang ditempuh dengan cara yang tidak langsung, bikin isu. Kok bisa ya di Al-Quran ada begini, padahal kan kejadiannya begini-begini. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Dan seringkali yang digunakan itu dalam perkembangan, nanti ada ayat-ayat lain. Ya, nanti ada kolaborasi antara kafir ini dengan munafikun. Munafikun itu orang-orang yang memanipulasi ya agama dengan nilai keislaman. Contohnya dalam Islam dia mengaku muslim, mengaku beriman, tapi perbuatannya 100% kontradiktif dengan keimanannya. Ya, jadi ada manipulasi dan kolaborasinya dengan ini, dengan kafirin, dengan yang sifatnya memang ada di antaranya yang orientasi ke sini. Ya, kan nanti macam-macam turunan dari ini pun. Karena itu nanti ancaman bagi keduanya itu langsung dasar neraka jahanam. Di Quran surah keempat ayat 140 itu, ya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang dikerjakan orang munafiknya apa? Kalau baca dari awalnya itu ayat 140 Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Kan? Kalau telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, jika Anda mendapati, mendengar, melihat, menyaksikan dan sebagainya, ada orang-orang mempermainkan ayat-ayat Allah. Ini langsung pertentangannya pada Al-Qur'an. Ayatillah yukfaru biha. Jadi ada ayat-ayat Quran diingkari. Ini nggak benar nih begini. Tapi dia mengaku muslim. Ya, mengingkari ini secara langsung. Sebetulnya kalau dihukum fikih dihukumi murtad yang seperti itu. Ya, jadi menolak Quran secara langsung dia murtad, keluar dari Islam. Kufur, ya, kufur langsung. Kufur itu kadang yang langsung mengatakan keluar, ya, menolak syahadat atau menolak hal-hal pokok dalam Islam. Ya, atau yang menghalalkan maksiat-maksiat besar. Itu langsung dihukumi nanti kufur. Ya, keluar, harus bersyahadat kembali. Nah, ada orang-orang yang memang dia nggak peduli dengan itu. Yang penting ya dia dapat cuan, kalau dalam istilah sekarang, itu kan. Yang penting dia dapat harta, dia dapat berbuat seenak yang bisa dia lakukan dalam urusan dunianya. Dia kerjain apa aja terserah gitu kan. Nah, ini harus diingatkan, harus didoain. Nah, ada yang begitu, ini golongan munafik. Ya, kata Al-Quran, awas hati-hati, kalau dia tidak menolak langsung atau dia mengolok-olok, wa yustahza'u biha, bikin olok-olok. Ya. Kalimat takbir misalnya diganti jadi tekbir, ya, dan seterusnya. Misal aja, contoh aja ya, yang orang-orang jahiliyah kan juga dulu begitu. Dikatakan ini kan produk budaya Quran itu. Kamu ini cuman kumpulan syair aja, halu aja, ini kan gini-gini. Ini udah ada jahiliyah dulu tuh. Ini saya bicara jahiliyah ya, bicara jahiliyah. Di zaman jahiliyah tuh ada yang seperti itu, kontra langsung ke sini.
Nah, itu ancamannya langsung. Baik orang-orang yang memanipulasi keislamannya, mengatakan muslim tapi berbuat begitu, itu udah ada. Jadi kalau nggak disebutin siapa, kapan, pasti kejadian. Pasti. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi kekinian, itu tafsir terbaik membuktikan kebenaran Al-Quran. Quran surah keempat tadi ayat 140. Ancamannya apa? Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Orang-orang yang berbuat begini, desain, aktor intelektual dan pelakunya akan dikumpulkan sama-sama di Jahannam. Jahannam itu kemarin telah kita bahas. Ya, kalau disebutkan Jahannam, berarti sifat nerakanya yang membakar, bukan yang membekukan. Yang membakar. Ya. Di mana yang membakar ini? Nih, sakor jenisnya. Yang ini, jenis yang kedua. Kan nanti ada jenis yang pertama, ini jenis yang kedua. Jadi Jahannamnya di mana? Di neraka sakor. Orang-orang yang langsung menyoal Quran, dalam arti dia nggak punya bukti, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, ya, teman-teman sekalian, kan? Dia nggak punya sandaran apapun untuk membuktikan atau menguatkan tuduhannya, gitu kan? Nggak punya dasar, nggak punya apa-apa, nuduh, nyoal, dan membuat kekacauan. Bukan hanya kekacauan dalam konteks berkehidupan, tapi juga membuat kekacauan dalam konteks keislaman. Ya, bikin program supaya generasi-generasi Islam itu justru meragukan Qurannya sendiri, kan? Atau bertentangan dengan isi Quran. Ya, judulnya kayak pertukaran pelajar kemana-kemana, tapi pulang-pulang tuh dibikin pikirannya dikacau. Ya, dibikin seakan-akan nyoal Qurannya sendiri. Nah, ini ancamannya nih sakar ini udah ada jelas sendiri. Makanya kalau ngajinya Quran yang benar, yang ngaji yang betul, itu pasti terjauh dari perbuatan demikian. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian. Nah, ini udah ada ancamannya dari sejak ayat ke-9, ya. Sudah disampaikan. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ya, maka pada satu masa nanti ada situasi yang sangat sulit, tidak mudah akan dilalui bagi orang-orang yang ingkar ini. Ya, yang ingkar. Dan teman akrab ingkarnya ini munafik. Tahu dari mana? Quran surah keempat ayat 140. Jadi nanti ada kolaborasi nih. Ada aktor intelektualnya mungkin nggak muncul, kafirinnya mungkin nggak muncul, tapi yang dimunculkan munafikin dia untuk memberikan kesan bahwa ini muncul dari orang Islam sendiri. Oh, hati-hati tuh ya, hati-hati gitu. Ini Al-Quran sudah menyampaikan gambaran jauh-jauh hari. Kalau dulu ini kan kejadiannya nanti kalau di yang ini, yang Al-Mudaththir ini konteksnya Mekah. Kalau kolaborasi dengan munafikin konteksnya Madinah nanti. Makanya ketika ke An-Nisa kan nanti persoalan Madinah, ya kan? Nah, sementara dasar pokoknya Mekah. Jadi ketika ke Madinah itu kan yang kafir ada, yang munafik juga ada. Jadi kolaborasi bisa ditemukan pada saat konteks Madinah. Nah, Madinah itu kan suasana kota, tamadun, sudah berkembang, sudah lebih bagus. Artinya apa? Dalam konteks berkehidupan, kalau kita menemukan kehidupan suasana kota sudah bagus, teknologi sudah berkembang, maka akan berpotensi ditemukan orang-orang munafik. Ya, sekarang kan sudah berkembang kehidupannya, suasana kota. Makanya kan Anda datang kemana? Kota Jakarta, kota Padang, kota Bandung dan sebagainya. Makanya yang mengendalikannya kan wali kota, itu kan udah ada wali kota dan seterusnya, ada banyak tuh. Nah, ini berpotensi ditemukan orang-orang munafik dalam kehidupan kekinian. Artinya apa? Yang akan menyoal Qurannya, menyoal ayat, menyoal hadis, atau menyoal orang Islam sendiri, mungkin akan berpotensi ditemukannya banyak orang Islam itu sendiri. Ya, kalau yang non-Muslim, artinya yang tidak beriman, mungkin 1-2 akan ditemukan, tapi lebih banyak kolaborasinya nanti ini dengan orang-orang munafik kemunculannya. Ini kalau memang menyoal yang demikian, maka ancamannya neraka apa? Neraka sakar. Ya, ini gambarannya. Alal kafirina ghairu yasir, dzarni wa man khalaqtu wahida. Nah, ini turunannya. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dia jadi disampaikan semuanya, terus ada kenikmatan, kenyamanan. Tapi tujuan utamanya Al-Quran jelas menyampaikan. Ini mereka ini kalau digali, diriset dan seterusnya, baik orang munafik ataupun aktor intelektual, sebetulnya orientasi tertingginya adalah capaian-capaian dunia. Ya, coba aja lihat nih, aktor-aktor munafik yang nyolong orang Islam, itu paling-paling kalau mau dilihat bukan nyari kebenaran, bukan. Orientasinya apa? Ini aja supaya dapat harta. Ya, ya minimal mungkin dapat makan karena nggak ada kegiatan, nggak ada pendapatan, nggak ada apa gitu kan, nggak bisa nyari dengan cara yang halal, masuk ke situ. Ya silakan aja kalau mau dicek. Ya, telusuri itu. Yang sekarang kan kita bisa lihat ya, yang sering nyoal-nyoal misalnya umat Islam
atau keislaman itu sendiri dan ngaku-ngakunya muslim, lihat aja tuh orientasinya apa. Pasti Quran tuh nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah. Bukan mencari kebenaran, orientasi tertingginya tuh cuma ingin dapat kenyamanan, fasilitas, kan, harta, akses, kan, seakan terlindungi dan sebagainya, ya, seakan ada yang peduli, ada yang melindungi dan seterusnya. Padahal hal-hal yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang buruk dalam berkehidupan. Ya, wama adra kama sakar. Ini dia. Tahukah engkau bagaimana ganasnya neraka sakar itu? Yuk kita lihat di tafsirnya. Masuk ke ayat 26 27 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bacakan dulu nih ya dari ayat yang ke-16-nya nih. Nah, ini satu penegasan yang disampaikan oleh Allah langsung dan pengingat langsung supaya nggak terjadi seperti itu, jangan dilakukan. Tapi apa respon yang kemudian terjadi? Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali, kan kalau terjemahan itu sekali-kali tidak. Tapi saya lebih kepada apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lakukan, itu nggak bagus. Kalla, jangan lakukan, itu nggak bagus. Ya, tapi apa respon mereka? Innahu kana li ayatina anida. Mereka menjadi penentang yang paling keras pada ayat-ayat kami. Ya, bahkan bukan hanya menyoal, ya mengatakan itu nggak benar, pembawa teror, hapus aja, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi membawa kampanye menentang keras nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda, maka aku akan jamin, kata Allah, aku akan bikin sulit nanti kalau mereka menyulitkan orang untuk mengakses Al-Quran, akan dibikin sulit. Ini ada nanti tafsirannya terkait dengan di akhirat. Ya, ada yang memberikan pengantar dunia. Pengantar dunia tuh begini, hidupnya lebih rumit, jadi nggak ada orientasi yang jelas dalam hidupnya. Jadi keluar gelap, ya, kerja gelap, balik gelap. Jadi maksudnya cuman kerjanya itu aja, nggak ada yang manfaatnya. Tiap hari mikirannya gimana bikin hoax, tiap hari mikirnya gimana merencanakan sesuatu yang manipulatif. Jadi di situ aja, ya, berbaur di kehidupan, kolam kehidupannya itu aja. Bagaimana memperkeruh suasana. Jadi nggak terfikir bagaimana melahirkan manfaat dalam berkehidupan, nggak terfikir bagaimana membawa suasana kebaikan. Kalaupun berumah tangga, itu diajak keluarganya untuk terlibat begitu tuh. Itu yang sesuatu yang apa ya? Yang ironis gitu ya, yang ironi di situ. Jadi saya ingin katakan bahwa di dunia hidupnya rumit karena hanya dijebak dalam kungkungan kehidupan demikian. Di akhirat nanti, ini dari tafsir-tafsir yang saya sudah baca ini ya, baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Imam Mujahid dan imam-imam yang lainnya. Ini nanti sa'urhiquhu sa'uda ini ketika dimasukkan ke dalam neraka sakar, itu kan dijerembabkan tuh ke bawah. Dan nanti ditegaskan alaiha tis'ata asyar, nanti ada 19 malaikat penjaga, kan, yang tidak membiarkan satu pun keluar dari situ. Ketika dijerembabkan sampai dengan ke bawah itu, teman-teman, nanti mereka berusaha untuk mau lari itu, naik ke bukit. Bukit Sakar itu, ada bukit besar, itu oleh Allah dibikin capek itu. Jadi kalau kita lihat baca tafsirnya, begitu mereka megang, ngangkat tangan, balik lagi ke tempat semula. Jadi nggak pernah bisa naik. Ngangkat, ya, megang begini, kan kalau kita mau mendaki kan megang, artinya kan ngangkat ini buat naik lagi jadi pijakan, yang bawahnya terus naik ke atas kan begini. Nah itu begini, jadi megang begini, kemudian ketika dia ngangkat untuk pindah, balik lagi ke tempat semula, terus saya di situ, terus di situ. Ya, jadi nggak naik-naik. Nah, itu sakar itu sa'urhiquhu sa'uda. Nanti kamu rasakan seperti kamu berusaha terus cari kreasi pikiran yang kotor, karena nanti ada fakkara wa qaddar. Jadi dia tuh sampai ada, saya baca lah ya, innahu fakkara wa qaddar. Kenapa dikasih yang begitu kata Allah? Karena saat di dunia itu konstruksi pemikiran dia itu mikir kan bagaimana nyari kejelekan yang mungkin ditemukan di Al-Quran, kesalahan yang mungkin ditemukan. Jadi konsepsi berpikirnya itu hanya untuk Al-Quran. Bikin hoax tentang Quran gimana nih? Jadi dia terenungkan sampai bikin desainnya, grafisnya. Orang desain hadis tafsir grafis dia itu dipakainya kemudian untuk desain menyoal hadis dan menyoal tafsir. Jadi bikin isu, bikin ini, bikin kekacauan, ya, bikin hoax dan sebagainya. Fakkara wa qaddar. Ya, faqutila kaifa qaddar. Kamu ini terancam masih bisa begitu aja gitu. Dan dia menetapkan diri, mendeklarasikan diri gitu. Jadi ada yang sampai mendeklar, sudah merencanakan, bikin desain dan langsung mendeklar. Ya, mendeklarasikan dirinya gitu. Ya, dia kasih, bikin status, bikin ini dan menyampaikan anti Quran dan sebagainya. Ya, tsumma qutila kaifa qaddar.
dua kali ditegaskan, kamu ini terancam masih bisa begitu gitu kan. Tsumma nazar, kemudian dia merenungkan, tsumma abasa wa basar. Dalam keadaan demikian diingatkan masih bermuka masam, marah, gitu kan? Kemudian juga muncul hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Tsumma adbara wastakbar, lalu berpaling dan merasa sombong dengan itu, angkuh. Ya, kadang-kadang bawa gelar, saya ini doktor, saya ini profesor, saya begini dan sebagainya. Kadang-kadang diingatkan malah balik mencela, gitu kan? Ah, kalian ini makhluk begini, makhluk begitu, dan anti kemajuan, gini-gini. Itu ada kesan seperti itu. Ya, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kan? Maka mereka berkata sejak zaman jahiliyah, Quran ini cuman halu aja, gitu kan? Cuman isinya cuman sihir, cuman membuat orang takjub begini dan sebagainya. In hadza illa qaulul bashar, ini produk manusia, produk budaya. Udah ada zaman dulu nih jahiliyah. Ada nggak yang sekarang? Ya, yang mengatakan Quran produk budaya. Ini cuman produk halu aja. Ini ada yang salah, ini ada yang begini. Udah ada. Jadi ketinggalan. Kalau ada yang masih begitu sekarang ketinggalan, gitu ya. Yang dulu terancam, udah tahu diancam masih diikutin. Nah, itu fakara wa qaddar. Sa'uslihi saqar, yang begitu diancam, ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau bagaimana dahsyatnya neraka saqar itu? Nah, ini dia. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Saya ingin dari ayat 29-nya dulu. Lawahatul lil bashar. Neraka saqar itu, kalau ada yang ditarik di ubun-ubunnya, ini Al-Quran menjelaskan, baru masuk ke situ, habis semua kulitnya. Saking dahsyatnya panasnya itu. Baru dimasukin ke situ, lawahatul lil bashar, membakar ke kulit semua. Ya, kenapa kulit yang disebutkan? Karena kulit itu indera perasa yang paling peka. Ya, ingat ya, karena kulit indera perasa yang paling peka. Jadi kalau ada orang taruhlah misalnya pecut gitu kan, ya kena kulitnya ini dicambuk, ya dicambuk ya. Dicambuk sekali, dua kali, sakit tuh. Tapi kalau kemudian kulitnya terkelupas, ya dicambuk lagi, ya sudah mulai ada baalnya tuh, mulai ada berkurang ada sakit dari sebelumnya. Kenapa? Karena indera perasa yang paling pekanya itu sudah terkelupas. Di saqar tidak. Jadi begitu dimasukkan, hancurkan semua dengan kulitnya sehingga merasakan betul bagaimana sakitnya. Setelah itu diangkat, disembuhkan, diadakan kembali kulitnya. Makanya nanti komentar para ahli tafsir itu la yamutu wa la yahya. Ya, nggak hidup nggak mati. Artinya apa? Ya, tidak merasakan kenyamanan hidup karena tersiksa terus, ya kan? Dan tidak dibiarkan sampai datang kematian. Jadi maksudnya tersiksa, wah hancur. Ini hidupin lagi, tumbuhin lagi kulitnya, hancurin lagi. Jadi tidak pernah diberikan jeda untuk merasakan rehat. Ya, selalu merasakan panas yang serupa. Itu dahsyatnya. Neraka saqar itu begitu. Ya, la tumki wa la tadhar, enggak akan dibiarkan bagian tubuhnya tidak mendapatkan panasnya neraka. Jadi semua harus rata. Jadi kalau di neraka Hutamah itu dibakar dari bagian bawah sampai ke otak hatinya, kalau ini langsung rata dan enggak dibiarkan ada satupun yang enggak kena, semua kena. Sampai hancur. Dan dijaga malaikat 'alaiha 19. Ada 19 malaikat yang menjaga, gitu kan? Di pintu-pintu neraka itu. Ya, tempat neraka, sehingga memberikan kesan bahwa ini nggak mungkin lolos, Jadi ini teman-teman sekalian, neraka saqar itu yang menjadi ancaman. Hati-hati, ya hati-hati. Makanya kalau bergaul hati-hati, kalau baca-baca buku hati-hati, kalau cari-cari ceramah di YouTube hati-hati. Kalau ada ceramah-ceramah begini, cepat jauhi. Ya, karena nanti di Qur'annya jelas, di Quran surah keempat itu ayat 140, kalau Anda sempat menyimak, innakum idzam mithluhum, nanti bisa ada yang terpengaruh, lama-lama ikutan. Ya, karena kalimat-kalimat mereka, kalau kita ngaji Qur'annya dengan utuh, kalimat-kalimat mereka itu di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 204, ya kan? Sampai 206, itu kalimat-kalimatnya kelihatan bagus. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ya, dari sebagian manusia Anda akan temukan kalau bicara itu kata-katanya begitu manis, retorikanya cantik, kayak yang benar gitu. Ya, dan dia belajar logika, belajar ilmu mantik. Jadi kalimat-kalimatnya kayak benar. Ya, kayak bagus, tertata, rapi, terstruktur, baik dan sebagainya, sehingga bikin kagum. Masalahnya kadang-kadang yang dengar juga jarang ngaji.
Itu persoalannya, problemnya itu. Sehingga dari kekaguman itu dibawa berpikir, tapi dengan logika yang salah, ada racunnya. Ya, jadi kata-katanya madu ya, tapi isinya racun. Itu kan bahaya. Coba ibu deh pilih mana, di madu apa di racun? Kan nggak pilih dua-duanya. itu kan kata-katanya seperti madu, tapi isinya racun. Kan? Jadi kalimatnya kayak yang bagus, tapi isinya berbahaya. Ya, coba lihat sekarang. Ya, itu kalau Quran katakan pasti terjadi. Makanya orang-orang tuh dibawa kayak kagum, cara berpikirnya bagus, tapi tanpa disadari mengeluarkan dari iman, dikeluarin, terus dari situ jadi benci. Ya, saya kadang-kadang heran juga orang mau belajar agama, mendalami tentang Islam, dengan sejarah, tapi kok perginya ke tempat yang justru memusuhi Islam. Artinya mencari secara ilmiah walaupun nggak langsung secara frontal, secara ilmiah. Ya, belajar tentang fikih sholat ke tempat orang yang nggak sholat. Ya, belajar tentang Quran ke tempat orang yang ya memang tidak meyakini Quran. Gimana dapat apa dari situ? Sehingga pulang-pulang pada konslet gitu. Saya bingung gitu, pulang-pulang kok pada nyoal Quran. Padahal ketika dilihat nih kan alumni pesantren tuh. Ada bahkan yang pesantrennya saya kunjungi, saya lihat ahli Qurannya banyak gitu. Itu salah gaul tuh jadi begitu. Ya, dan yang ayat-ayat yang dibaca saat mengaji itu nggak nempel. Dan yang paling aneh tuh begitu sampai mengatakan, saya juga orang pesantren. Bapak saya dulu di pesantren. Nah, itu sampai keluar kalimat begitu. Kan itu tidak dari pikiran yang jernih gitu. Ya, hanya kan logika berkata kalau Anda orang pesantren, logikanya logika pesantren. Kalau Bapak Anda ahli Quran, logikanya logika Quran, bukan logika yang Anda tampilkan sekarang. Itu jadi nggak sehat. Di orang itu kalau sudah nggak sehat sekali, dipertahankan ketidaksehatannya, maka akan terakumulasi ya kepada kebodohan yang terstruktur. Itu yang paling berbahaya. Nah, maka saya ingatkan ya, jangan banyak disimak kalau ada yang tidak jelas. Buku-buku nggak usah dibaca, tinggalin aja. Innakum idzam mithluhum. Nanti lama-lama akan merasa kagum karena kata-kata yang terlihat benar padahal sifatnya merusak, kalimat-kalimatnya bagus, tinggalkan. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? Berdoa, doakan. Karena mereka masih punya hak untuk mendapatkan kebaikan sepanjang nyawa ya masih ada dalam fisiknya, masih melekat dalam dirinya. Jadi kita bersikap yang adil. Ya, kalau mau mencela perbuatannya, ya, cela perbuatannya. Artinya kita nggak sepakat dengan perbuatan. Ya, bukan mencela orang, kemudian didoakan supaya kembali pada jalan yang baik, tunjukkan kebenaran. Maka disitulah sikap yang paling elegan. Ya, sehingga tidak juga kita kemudian dikondisikan untuk terprovokasi. Boleh jadi ada desain-desain tertentu yang saling membenturkan satu dengan yang lainnya. Dan nanti ada nerakanya lagi yang begitu tuh. Ada nerakanya lagi. Hammazim masya'im binamim. Kan? Ya, orang-orang yang membenturkan satu dengan yang lain untuk mencari keuntungan di balik itu. Itu khotomah juga tempat kembalinya. Nah, jelas ya teman-teman sekalian, sifatnya jadi neraka sakar ditujukan bagi orang-orang yang satu menentang Al-Quran secara langsung, ya, demi untuk mempertahankan kemewahan-kemewahan dalam berkehidupan, dan turunan detailnya dia membuat isu-isu ya yang kemudian mereduksi nilai-nilai Quran atau mempertentangkan Quran atau menyoal Quran secara langsung. Jadi kalau tahu ini dari Quran, Qurannya langsung diserang. Bikin status, bikin hoax, bikin ini, bikin itu untuk nyerang Qurannya. Tapi itu dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mempertahankan keburukan atau hal-hal yang kemewahan dunia yang sudah didapatkan dengan cara yang salah. Yang kedua, pelaku yang terancam dengan neraka sakar ini ada dua golongan. Ya, orang-orang yang memang tidak beriman tapi orientasi kehidupannya untuk menyoal Quran. Yang kedua, orang-orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi ada sifat nifak atau munafik dia. Dan berkolaborasi dengan orang-orang ini menjadi agen-agen tertentu untuk menyoal Quran. Kalau disebutkan pasti terjadi. Kalau Anda nggak percaya, silakan cek di kehidupan kita sekarang. Ada nggak karya-karya yang ditulis oleh orang mengaku muslim, tapi isinya nyoal Al-Quran? Kan? Ada nggak orang-orang mengaku muslim, tapi bikin status menyoal Quran? Kan? Atau bikin status melecehkan Quran, atau mengolok-olok Quran dan sebagainya. Atau setidaknya isi kandungan Al-Quran yang kalau digali kembali ke ayat Quran lagi. Ya itu gambarannya, itu ancamannya neraka sakar. Dan sudah jelas orang-orang seperti ini ya ciri-ciri khasnya akan kelihatan. Kalau dia mengaku muslim, itu akan sulit ditemukan dia sholat. Kalaupun sholat buat pencitraan aja. Jadi buat bikin status, ada di masjid mana, bikin gambar. Sholatnya belum tentu sholat tuh.
belum tentu sholat. Kalaupun sholat buat pencitraan aja. Ya, itu yang munafiknya. Itu nanti kalau ditemukan di An-Nisa ayat 142. Quran surah keempat ayat 142. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi mereka itu buat ria aja, buat ria. Jadi buat ditunjukin seakan-akan nih saya juga muslim, saya pernah ke sini, saya pernah ke situ. Terus bikin sholat juga hanya untuk dicitrakan bahwa seakan-akan dia sholat, padahal untuk ria aja. Gak ada zikirnya, gak ada sholatnya, ya, gak ada yang dia lakukan tuh. Kalau yang kafirin jelas gak sholat sama sekali. Karena itu saya ingin tutup. Ketika dikonfirmasi pun saat mereka masuk ke neraka sakar itu, dan terlihat nanti ahli surga itu pada bertanya, itu mereka teriak-teriak begini begitu, kenapa gitu kan? Apa jawaban mereka? Ma salakakum fi sakar? Ayat 42. Ya, sebagai penutupnya teruskan ke ayat 43-nya. Qalu lam nakum minal musallin. Nah, ada ayatnya? Kami dulu nggak pernah sholat. Ya? Kami dulu nggak pernah perhatian sama orang anak-anak yatim, nggak pernah mau berbagi. Jadi sudah secara ritual ibadah dia bermasalah, secara muamalah pun dia menyakiti orang. Jadi cara ngambil hartanya, ngambil kedudukan, menyakiti orang lain. Hak orang lain untuk mendapatkan bantuan dia ambil, ya, hak orang lain untuk mendapatkan haknya dia potong dan sebagainya untuk kemaslahatan dia aja. Cara yang nggak benar. Ya, jadi diilustrasikan di Al-Quran itu menggambarkan gak ada perhatian pada anak yatim, bahkan menjadikan orang jadi yatim gitu. Ya, bapaknya meninggal karena dia, haknya diambil karena dia dan sebagainya. Itu masuk ke situ. Ya, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Jadi mereka gabungnya, ngumpulnya itu dengan orang-orang yang suka menyoal-nyoal tadi. Ya, nyoal-nyoal tentang kebenaran, nyari isu-isu tandingan supaya ini tertutupi dan sebagainya. Ya, maka nanti mereka akan diancam dengan neraka sakar itu, ya, seperti keledai-keledai yang terkejut karena mendapati singa di depan matanya. Jadi keledai kalau ngelihat singa kan gimana kan? Terkejutnya mau lari nggak bisa. Nah, itu diilustrasikan ketika dihadapkan pada neraka sakar, ya, humurun mustasifraka farat min kaswarah. Ya, jadi mereka seperti keledai yang terkejut begitu ngelihat neraka sakor, wah, kayak ngelihat ketakutan keledai ngelihat singa. Takut akan dirembabkan dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, ketika dikonfirmasi tadi yang meninggalkan sholat, awas ya, hati-hati. Ya, meninggalkan sholat tuh penjara dunia. Ya, tega mengabaikan Jumatan, nggak mau sholat, terus dikasih job lagi ya. Nah, ada orang belum beriman nawarkan posisi tapi menggadaikan sholatnya, lama-lama ikut nggak beriman, lama-lama nyuruh orang nggak sholat, lama-lama bilang sholat itu sebenarnya susah, sholat itu sebenarnya menyulitkan, lama-lama nanti lama-lama kelamaan juga nanti kita uraikannya itu. Ya, nah, mereka akan berlama-lama itu di neraka, disampaikan sa'urhiku sa'uda, aku akan bikin mereka, kata Allah, bertahap-tahap tuh di neraka, berlama-lama dalam siksa dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi kalau sudah disampaikan, seharusnya kita waspadalah, gitu kan? Kejahatan ancaman neraka sakor tidak hanya bisa terjadi dengan perbuatan seorang hamba, tapi lingkungan yang bisa memengaruhi sehingga terbawa pada keburukan-keburukan. Hati-hati dalam bergaul, mengakses berita, jangan sampai diakses hal-hal yang bisa menjauhkan dari Al-Quran, menyoal Al-Quran, meninggalkan sholat, berkumpul dengan orang-orang yang mengkreasikan keburukan-keburukan dalam berkehidupan karena terancam dengan neraka sakar. Ya, ini bagi yang beriman aja ya, bagi yang beriman. Ya, kalau tidak beriman, nah gitu kan resiko masing-masing. Ya, ini kan hanya menyampaikan. Kita kan tidak menuduh seseorang atau menyudutkan pihak tertentu, tidak. Kita hanya menyampaikan apa yang kita bisa gali, diterangkan di tafsir, juga terkait keterangan Al-Quran dan hadis. Ini pasti. Kalau pasti berarti terjadi. Ya, artinya kalau ada kejadian sekarang, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Tinggal kita menyikapinya secara elegan bagaimana. Kita mendoakan, mendakwahi dengan lembut, dan semoga Allah berikan hidayah pada kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian, untuk materi hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang yang konsisten dalam menunaikan salat, mencintai Al-Quran, jadi sahabat Al-Quran, dan dapat syafaat dari Al-Quran saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalaupun ada kesesuaian antara topik atau tema dimaksud dengan kejadian kekinian, bukan hal-hal yang direncanakan untuk sengaja disesuaikan, tidak, tapi memang ini sudah bagian dari fitrah yang lekat dengan kebenaran yang diutarakan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi untuk menjadi pengingat. Ingat karena nadhira. Ya, kum fa'anzir. Bangkit engkau ingatkan. Ini pesan nadhir untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sudah masuk ke pertengahan bulan di bulan Sya'ban. Tentunya kita harus semakin meningkatkan ibadah kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menguatkan kembali berlatih untuk bertakarub kepada Allah supaya nanti saat masuk Ramadan insya Allah kita sudah bisa lebih optimal untuk bisa mendapatkan peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan. Semoga sampai kepada Ramadan, semoga diberikan kekuatan, kenyamanan, keindahan, dan ketentraman dalam jiwa kita seluruhnya. Izin mengingatkan bahwa teman-teman insya Allah di Ramadan ada program untuk Al-Quran. Sekali lagi nanti mungkin dekat dari situ saya ingin berinteraksi juga bagi yang sudah siap-siap untuk mendekat kepada Al-Quran di STUAH. Dan nanti kita ada program full saat Ramadan, ya, teman-teman bisa akses dan bisa dapatkan manfaat insya Allah dari situ. Dan juga saya ingatkan insya Allah kita juga sedang menyiapkan tempat-tempat yang spesifik nanti setelah selesai Ramadan, selesai Syawal. Ada zonasi-zonasi yang mungkin akan juga dimulai dengan offline, ya, undangan-undangan yang mengkreasikan apa-apa yang telah kita pelajari dalam bentuk-bentuk implementasi terapan, ya. Kemudian untuk wakaf pesantren Mira, teman-teman sekalian masih sangat terbuka, diperkenankan dan terus berjalan. Nanti insya Allah di pekan ini seperti saya sampaikan, saya akan juga mengecek perkembangannya dan menyampaikan update-nya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga diberkahi dimanapun Anda berada. Titip doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan keikhlasan dalam berdakwah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuruk antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Salli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min saqar waj'alna minal musallin waj'alna ya Allah minal muttaqin waj'alna minal muqarrabina laka wa bi rasulika nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kafalatil aitam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.